saling serang antara Israel, US ke Iran, penyebabnya dulu deh gitu loh. Mereka ini ingin memperluas kekuasaan dengan mendeklarasikan adanya The Greater Israel. Nah, The Greater Israel ini adalah negara-negara Arab ini dipaksa berkoalisi dengan Amerika Serikat. Caranya gimana? Ya, diciptakan aja perang-perang. Perang Teluk itu terpicu karena perebutan Rusia sama Cina nih main juga. Cuman mereka hanya menemukan 1-2 pemain saja di Timur Tengah. Yaitu Timur Tengah itu anggaplah kayak ini ada satu perumahan gede banget yang pintu keluarnya itu ada beberapa sebetulnya. Tapi semua orang kalau mau keluar itu mesti banget lewat bundaran. Adanya di Ketika Khamenei ini meninggal gitu kan, kok ada yang bersenang-senang juga ya, warga Iran juga. Ini menarik. Oh, rupanya Iran itu bagi masyarakat Iran sendiri adalah saya sendiri meyakini bahwa runtuhnya Iran akan merugikan kaum muslimin terutama di Palestina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sungkar and Friends. Podcast kita kali ini akan membahas sesuatu yang lagi hangat-hangatnya, dan kita di sini kedatangan Bang Amar. Yap. Atau Bang Rizal lah. Bang Amar, Bang. Atau Bang New. Amar aja. Amar, oh ya. Karena di Instagram ini @new_Risalah Amar. Kenapa ada new-nya nih? Itu akun Instagram ke-6. Oh, ke-6. Wah, hobi banget bikin. Kenapa? Iya, biasa tumbang mulu. Waktu itu kan kita ngebahas saudara-saudara kita di Gaza lah ya. Oke. Gitu. Dan masalahnya yang saya bahas itu bukan kemanusiaannya, tapi pergerakan pejuang, pergerakan musuh-musuh kita. Jadi udah aja kena sensor. Oke. Ya, itu jadi hobi aktivis pejuang. Memang salah satu hobinya sekarang adalah bikin akun ya. Bikin Iya, akun jadi baru. Bang Amar, nggak apa-apa ya, kita ngobrol santai aja ya. Ya, santai aja. Kita ngobrol ngebahas tentang kondisi yang sekarang lagi rame nih, yaitu saling serang antara Israel, US ke Iran, kemudian sama Iran dibalas lagi gitu kan. Nah, boleh nggak tolong jelasin ke gue yang newbie ini dan juga mungkin ke teman-teman penonton penyebabnya dulu deh gitu loh. Penyebabnya dulu, kenapa sih awalnya kok tiba-tiba, pasti nggak tiba-tiba lah ya, kok bisa ada serangan ke Iran, atau apa karena Iran nyerang duluan atau gimana? Tolong jelaskan dengan bahasa simpel, bahasa bayi yang memang buat newbie pemula lah. Iya, jadi pertama gue senang banget ya diundang ke sini karena ini kan benar-benar nyampe dengan bahasa yang ringan banget gitu loh. Gue tuh kayak ngomong di podcast lain tuh kayak ditanya tuh berat banget karena hostnya tuh mancing-mancing pakai bahasa sosial politik yang tinggi gitu kan. Iya. Tapi oke. Sederhananya ini semua emang dimulai dari adanya negara Israel ya, atau entitas I lah gitu kita sebut. Bukan negara, sebenarnya entity atau entitas. Nah, mereka ini ingin memperluas kekuasaan dengan mendeklarasikan adanya The Greater Israel. Nah, The Greater Israel ini adalah upaya untuk membangkitkan kembali kerajaannya mereka dulu di zaman Sulaiman alaihi salam 3000 tahun lalu, yang dari Mesir sampai Turki, terus ke selatan itu sampai Arab Saudi, terus kemudian sampai juga ke wilayah Irak. Ya kan, itu berarti mau nggak mau perang akan terjadi dong. Ya kan, dan mau nggak mau butuh duit dong. Itu yang pertama. Nah, kemudian ya sepanjang perjalanan, dan ini juga termasuk nanti ngejelasin kenapa kok pangkalan militernya Amerika Serikat itu ada di negara-negara Teluk. Terus kenapa kok di Iran nggak ada. Terus Iran backupnya siapa nih, bohirnya siapa di belakang Iran gitu kan. Nah itu tuh itu yang paling penting tuh. Menarik. Jadi Amerika Serikat pasca Perang Dunia Kedua ini kan berperan sebagai admin bumi gitu kan. Dia nih yang nge-kick orang dari grup gitu kan. Kemarin kan Venezuela baru di-kick gitu dari grup tuh. Iya kan? Iya. Terus kayak ini sekarang Iran mau di-kick nih gitu. Cuman dia ternyata punya backup admin juga, Rusia sama Cina gitu loh. Gitu kan, ya ribut lah nih antara admin ceritanya. Cuman ribut ini di belakang gitu loh. Nah, yang terjadi sebetulnya pasca Perang Dunia Kedua adalah negara-negara Arab ini dipaksa berkoalisi dengan Amerika Serikat. Caranya gimana? Ya, diciptakan aja perang-perang. Ada perang Teluk, ada perang ini, perang itu, yang kemudian perang Teluk itu terpicu karena perebutan minyak nih antara Irak sama Kuwait. Nah, karena rebutan minyak tadi antara Irak sama Kuwait, dan saat itu memang Irak itu juga anti Amerika. Amerika menawarkan bantuan. Akhirnya perang Teluk itu dimenangkan oleh negara-negara Arab. Tapi efeknya adalah mereka harus menaikkan perjanjian minyak, perjanjian militer apa dan lain sebagainya kepada Amerika. Dan itulah akhir tahun 90-an, 96, 97, 98 sampai tahun 2000-an awal, itulah pangkalan militer Amerika Serikat itu dibangun di seluruh Jazirah Arab.
di Uni Emirat Arab, di Qatar, di Oman, di Bahrain, Kuwait, dan termasuk juga di Arab Saudi. Dan yang paling banyak memang di Arab Saudi. Yang paling gede itu adanya di Qatar, namanya Pangkalan Udara Al Udeid. Gitu, dan termasuk pusatnya Amerika, pusatnya militer Amerika yang namanya CENTCOM, pusat radarnya itu memang adanya di Qatar. Itu awal yang pertama. Nah, yang kedua, negara-negara lain yang negara non muslim juga ya, yaitu Rusia dan Cina mau menghalangi itu. Karena apa? Ya bagi mereka merugikan dong. Karena nanti Amerika akan jadi penguasa dunia. Ya kan? Ini ibaratnya ada satu grup isinya 170 orang. Ya kan, 170 negara di dunia ini. Masa adminnya cuma satu? Nggak mau dong, gue juga pengen jadi admin dong. Gue pengen jualan juga di grup ini gitu loh. Gue juga pengen pengen ajak main futsal dong di grup ini. Masa lo doang yang boleh? Gitu kan. Nah, Rusia sama Cina nih main juga gitu loh. Cuman pada akhirnya mereka hanya menemukan 1-2 pemain saja di Timur Tengah, yaitu Iran. Nah, Iran disupport habis-habisan gitu ya. Dan memang pada akhirnya ada perbedaan akidah dan fikih gitu ya antara negara-negara Teluk dengan Iran. Ini masalah Sunni sama Syiah nih. Nah, tapi nanti kita bahas nih di tengah-tengah gitu ya. Apa bedanya dan lain sebagainya, apakah ada hubungan dengan konflik ini gitu ya. Singkat cerita, si dua negara ini, Rusia sama Cina, itu memberikan bantuan-bantuan militer sebelum perang ini. Memberikan pesawat tempur, terus menjamin perekonomian Iran dengan membeli minyak-minyaknya Iran, memberikan beasiswa, dan lain-lain sebagainya. Nah itu. Yang kedua, kenapa khususnya perang ini terjadi? Pertama, dengan adanya perang yang ada di Gaza kemarin, sejak tanggal 7 Oktober sampai hari ini, para pejuang-pejuang gerakan hak gitu ya, kita tahu lah ya, yang gerakan yang ada di Hamas itu, yang di Gaza itu kan sukses memberikan pukulan berat gitu kan kepada si Israel ini, ya kan? Ini sampai goyang ekonomi mereka, kerugiannya itu nggak ketaker gitu loh. Contohnya Iron Dome ini udah sekitar 6-7 kali diganti baterainya, itu kan ratusan triliun gitu loh. Terus tentara mereka yang harus digaji, kan gini, Israel itu kan mengerahkan tentara cadangan, ya kan? Yang jumlahnya sekitar hampir 600.000, dan jumlah penduduk Israel itu kan emang kurang lebih segitu juga gitu loh yang laki-laki aktif. Ya kan, sebelum perang jumlah penduduk Israel totalnya itu sekitar 10 jutaan, tapi yang asli penduduk Israel yang beragama Yahudi itu sekitar 3-4 juta orang. Ya kan, di antara mereka sekitar 600 ribuan tentara cadangan. Kalau nggak dikerahkan kan nggak digaji, tapi kan ketika dikerahkan perlu digaji. Dan ketika dikerahkan itu juga kan berarti mereka meninggalkan pekerjaannya dong. Iya. Makanya begitu tentara si Israelnya ini ditembak atau dibinasakan, si Israelnya kan mengumumkan, ya kan, yang meninggal ini, yang mati ini nih CEO, penyanyi, apalagi seniman gitu loh, ibu rumah tangga, itu pekerjaan aslinya. Tapi sebenarnya mereka adalah tentara cadangan, ya kan? Udah tentara cadangannya perlu dibayar, terus bisnis mereka ini juga mampet sementara waktu. Gitu loh. Nah, makanya Israel ini udah rugi besar, Amerika menjamin itu gitu kan, dan mereka nih sekarang sedang berusaha untuk mencegah kerugian mereka lebih jauh. Yang pertama, dan yang kedua nyari duit gitu loh. Oke. Nah, tapi Bang, gue agak penasaran, agak mundur sedikit. Tadi kan lo kan sempat menceritakan tentang Greater Israel. Itu kan jauh ya mundurnya ya. Tapi maksudnya Greater Israel ini apa, dan memang apakah memang sudah valid, ada buktinya bahwa mereka ingin membangun itu gitu kan. Terus cara-cara yang mereka lakukan itu apakah yang sekarang ini adalah bagian dari cara mereka itu? Pertama, memang asal usul atau alasan kenapa adanya negara entitas I di sana yang dideklarasikan pada tahun 1948, kenapa ada konferensi Zionisme di Basel di Swiss gitu ya. Kan itu. Alasan itu mereka ingin revive, mereka ingin membuat satu negara utopia gitu loh. Dan itu berulang kali dikatakan oleh Naftali Bennett, mantan Perdana Menteri mereka, oleh Benjamin Netanyahu, bahkan oleh Donald Trump. Berkali-kali dikatakan. Jadi ini bukan teori konspirasi, bukan. Ini memang mereka melisankan itu gitu loh. Dan itu tersebar di banyak media, itu juga tersebar di pidato-pidatonya mereka. Itu bukan sesuatu yang kayak ini kita nih otak-atik gaduh gitu loh. Kita konspirasi nih, mereka ingin bikin. Enggak, ini memang mereka bilang, dan bahkan sampai mereka tuh di seragam tentaranya mereka masang badge yang isinya peta The Greater itu. Gitu loh. Kayak ibarat kita kan Indonesia nih. Berarti ada tuh di internet gambar badge-nya itu? Ada banyak. Wah, boleh tuh ntar dipasang. Gitu. Masang gitu ya.
Jadi kayak ibaratnya Indonesia ini bagian dari satu bentang alam namanya Nusantara. Nah, bayangin tiba-tiba TNI kita itu masangnya itu di sini bukan peta Indonesia tapi peta Asia Tenggara. Oh. Ya rame lah, marah lah negara-negara lain gitu kan. Iya. Nah, gitu. Oh, analoginya seperti itu ya. Analoginya kayak gitu. Oke. Gitu. Nah, kemudian untuk mendirikan The Greater Israel ini kan ada halangan nih, ada hambatan. Hambatan pertama adalah negara-negara Islam yang langsung bertetangga nih sama The Greater ini, Mesir, Yordania, Saudi, Irak, terus kemudian Turki, Suriah, Lebanon, gitu kan. Termasuk yang paling core dari core-nya, inti dari intinya adalah Palestina. Kemudian ada negara-negara yang di sekitar itu tuh tidak terlibat langsung, tidak terbatasan langsung, akan tetapi bisa memberikan pengaruh. Iran. Oh, gitu loh. Itu nyambungnya. Itu dia. Kenapa Iran bisa memberikan pengaruh? Yang pertama, di dekatnya si entitas ini langsung itu ada gerakan namanya Hizbullah. Gitu loh. Yang ini lebih kuat daripada pejuang yang ada di Gaza, lebih kuat, senjata-senjatanya lebih besar dan dia tidak dalam keadaan diblokade, dia masuk ke dalam kabinetnya Lebanon, APBN-nya dipakai sama dia dan lain-lain. Oke. Itu. Terus yang kedua, ada gerakan yang ada di Yaman, ya gerakan Ansarullah yang nembak-nembakin roket sama yang mencegat kapal-kapal di Laut Merah. Nah, bagi Amerika Serikat dan bagi entitas bagi si entitas Israel ini merugikan mereka gitu loh. Karena kan mereka juga tujuannya ingin menguasai Yaman, ya kan? Ingin menguasai bukan Yaman tanahnya diambil, bukan. Kunci ekonomi negeri itu kan salah satunya di Laut Merah. Oke. Nah, kalau bongkar muat kapal, arus keluar masuknya kapal, ekspor impor dan lain sebagainya nih masih di pintunya itu masih dikuasai oleh orang yang bukan mereka, bukan subadminnya mereka, nggak dapat duit dong mereka. Nah, makanya nih puzzle-nya mulai ketemu nih. Kenapa di tengah tahun 2025 kemarin tiba-tiba si Israel ini mengakui adanya sebuah negara pecahan Somaliland. Oh, itu ya pernah dengar. Iya, Somaliland itu adalah negara yang berhadapan dengan Yaman, ngebentuk semacam gawang gerbang. Namanya gerbang ini adalah Bab el Mandab. Oh iya, Babul Mandab itu Babul ya. Mandab. Selat itu ya. Sebenarnya ada dua negara lagi nih yang juga ngebentuk gawang ke Bab el Mandab. Selat Hormuz. Bukan, Bab el Mandab Laut Merah nih Mas ini. Oh iya. Jadi puzzle ini panjang emang nih. Puzzle ini panjang dan ini akan menjelaskan kenapa kok mereka tuh marah banget sama Iran gitu loh. Dua negara ini adalah Eritrea dan Ethiopia. Cuman Eritrea dan Ethiopia ini bisa dikacaukan nih, mereka terlibat perang besar-besaran nih. Oh. Nah, terus di Bab el Mandab ini itu proksinya Iran yang main. Nah, makanya kenapa Amerika Serikat tuh habis-habisan menghajar Yaman kemarin, diledakin apa segala macam sampai perdana menterinya meninggal dan lain-lain, itu kan ditembak sama Amerika Serikat. Karena bagi Amerika ini penghalang terbesar kita untuk mendapatkan uang dari Laut Merah. Dan bagi Amerika ini gara-gara Iran nih, yang ngasih senjata juga Iran, yang nyuruh mencegat itu juga Iran dan lain-lain sebagainya. Iya. Gitu. Berarti tapi kalau yang gue baca-baca ya Bang ya, salah satunya adalah penyebabnya tuh di Juli 2025 kemarin salah satu fasilitas nuklirnya Iran itu kan dibom. Nah itu katanya salah satunya adalah ya karena Iran katanya nggak nurut bahwa Amerika nggak pengen Iran tuh punya fasilitas nuklir yang sudah melebihi 60%. Yang katanya kalau sudah sampai 90% maka Iran bisa punya kemampuan untuk bikin senjata gitu. Itu alasan itu benar nggak? Kalau kita ngelihat alasan-alasan Amerika semenjak menginvasi Irak pakai senjata pemusnah massal dulu ya, teman-teman mungkin masih ingat ya kan? Kalau yang generasi milenial sekarang mungkin udah nggak inget ya, karena kan itu kejadian tahun 2003 kan, sekitar 20 tahun lalu, Saddam Hussein. Alasannya apa sih waktu itu George W. Bush menginvasi Irak, ya kan? WMD katanya ya. Iya. Ada weapon mass destruction itu ya. Senjata pemusnah massal. Terus emang ada? Gak ada. Iya, gak ada ya. Gak ada. Dan Iran sendiri kan berkali-kali udah ngebantah. Alasannya bukan senjata pemusnah massal itu. Alasannya udah ekonomi gitu loh. Alasannya udah ekonomi. Amerika. Apa bang gitu alasannya? Sekarang ini? Iya enggak, yang dulu kan akhirnya sempat baca bahwa ada yang peneliti luar juga, barat juga, dia bilang nggak ada tuh weapon mass senjata pemusnah massal di Irak itu nggak ada gitu. Malah kan yang tersebar justru foto-foto pasukan Amerika bawa emas batangan di truk gitu, nemu dari mana gitu. Memang itu yang dicari emang duit ujung-ujungnya gitu loh. Wah, parah. Emang duit. Makanya kan kenapa Amerika tuh kesel banget sama Iran gitu loh. Karena tadi
Laut Merah itu dikunci sama dia gitu loh. Ibaratnya gini, analogi gampangnya deh. Analogi gampangnya. Kita punya rumah nih. Nah, rumah kita itu punya 2 jalan nih, nah, si 2 jalan ini tempat kita mau belanja ke minimarket, tempat kita jualan ke tempat kerja kita, apa dan lain sebagainya, bisnis lah gitu ya. Cuman masalahnya tempat jualan kita nih, kita tuh harus sewa sama orang. Nah, orang ini musuh kita, itu masalahnya. Oke. Nah, kan tawar-menawar dong, tawar-menawar segala macam. Yang dimunculin ke publik adalah, nih dia punya senjata nuklir nih. Padahal mas sebenarnya itu lagi tawar-menawar harga sewa gitu loh. Bro, kemahalan dong sewanya nih gitu loh. Ini kan gue lagi jual apa segala macam. Cuman kan tadinya mau tukeran tuh. Tukeran tuh maksudnya ya udah lo jual gue beli apa. Cuman Iran kagak mau. Nggak mau, ini selat-selat gua, kenapa gua harus. Karena apa? Iran tahu kalau misalnya ini harga sewanya gue turunin, atau misalnya ini di ruko ini nih jadi milik dia, ini buat ngediriin negara nih yang namanya Greater Israel ini gitu loh. Gue nggak mau lah gitu kan. Itu analogi sederhana kayak gitu loh. Nah, jalan yang satu ya jalan yang satu tadi tuh adanya di Laut Merah. Jalan satu lagi di Selat Hormuz. Oh iya. Kayak gitu loh. Nah, yang Selat Hormuz ini nih, yang Selat Hormuz bagian Arab udah diamanin. Ada pangkalan militer apa segala macam, dan negara-negara itu juga kan normalisasi tuh sama Israel. Bahrain, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, itu kan normalisasi. Oh gitu. Iya kan? Iran kagak mau. Gitu loh. Makanya dihajar, direbus sama Amerika gitu loh. Oke. Jadi ada 2 selat itu yang memang gue baca itu yang krusial ya Bang ya. Artinya kalau 2 selat itu ditutup, pengaruhnya bukan ke mereka yang berperang aja, tapi juga ke seluruh negara gitu. Iya. Gimana penjelasannya itu Bang? Gini. Pengaruhnya. Analoginya. Timur Tengah itu anggaplah kayak ini ada satu perumahan gede banget. Ya, ada satu perumahan gede banget. Yang pintu keluarnya itu ada beberapa sebetulnya. Tapi semua orang kalau mau keluar itu mesti banget lewat bundaran. Oh, oke. Analogi kayak gitu. Jadi blok A, ya udah kalau dari blok A mau ke blok D lewat bundaran itu dulu. Yeah. Dari blok A mau keluar ya udah lewat bundaran itu dulu, mau ke gerbang utama gitu loh. Nah, si bundaran ini nih, adanya di mana sih? Bundaran ini adanya di Palestina. Oke. Karena dari Palestina itu ke utara ke Eropa. Terus kemudian dia ke arah timur tuh ke Asia, ya kan? Ke barat bagian selatan itu ke Afrika. Ke selatan itu ke Arab. Gitu loh. Nah, makanya perang itu mau nggak mau ya kan terjadi untuk memperebutkan bundaran ini. Tapi kan masalahnya kalau kita langsung nyerang si bundaran ini, kita langsung bikin ruko di situ, kita bikin parkiran di situ, bikin panggung apa segala macam, ribut dong. Iya. Ya kan ribut. Untuk mencegah keributan terjadi terlalu besar karena pasti kalah kita. Satu-satu nih kita urus nih. Blok A kita urus dulu nih, kita bujuk Pak RW-nya apa segala macam. Tanggaplah blokannya Uni Eropa, selesai urusan. Uni Eropa nih, pintunya tuh satu, Turki. Nah, Turki tarik ulur. Blok B, nah yang blok B ini Asia gitu. Yang front Asia ini agak rumit nih, karena apa? Pak RW-nya Cina. Gitu loh. Terus yang blok C, nah ini blok C-nya juga agak susah nih, karena apa? Pak RW-nya ternyata Iran. Nah, Iran kerjasama sama ketua RW blok B gitu loh. Ini analogi. Oh iya. Gitu. Iya. Dia tuh ceritanya mau bikin supermarket gede banget, mau bikin blok baru di bundaran ini. Cuma orang pada nggak mau lah, karena apa? Ya masa nanti dia jadi pemimpin dong di komplek ini, padahal dia tuh nggak bagus gitu loh. Oke. Jadi emang motif ekonominya gede banget berarti ya, Bang ya? Nah, itu dia kenapa Amerika tuh nggak tahan gitu loh untuk menyerbu Selat Hormuz. Gitu loh. Dan caranya jadi gini, Amerika tuh kan kemarin percobaan di Venezuela kan. Oh iya. Apa yang terjadi kalau seorang pemimpin negara kita caplok aja udah gitu loh. Kita jangan bikin skenario. Aja itu presiden ya. Iya, kita jangan kalau kata Amerika nih, udah kita jangan bikin skenario perang jangka panjang deh. Jangan kayak Afghanistan, jangan kayak Libya, rugi kita ya. Iya, benar bertahun-tahun ya kan. Rugi. Aploklah tuh si Maduro ini. Dia ngetes kan si Maduro ini nih ibaratnya punya grup WhatsApp di luar grup WhatsApp utama tuh sama Cina sama Rusia. Kira-kira marah nggak nih Rusia sama Cina nih teman sparring kita apa-apain? Ternyata kagak. Ternyata diem-diem baik gitu loh. Mereka masih wait and see. Waduh, temen gue dia apa-apain. Udah diem dulu. Udah jangan emosi. Isi Trump makin lah gitu kan. Ternyata lu diem aja. Oke. Iran kena nih. Iran digoyang nih pakai isu nuklir gitu loh. Biar masyarakat dunia itu ngelihat oh ya wajar. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah gila banget pemimpinnya langsung di-kill gitu loh. Langsung dihilangin gitu kan. Itu dia. Kok bisa secepat itu ya, Bang ya? Maksud gue berpikirnya ya itu kan pemimpin kelas tinggi ya di Iran itu, kok bisa secepat itu? Apa intelnya kok kurang atau gimana, Bang?
lu ngeliatnya Bang? Kalau dari sisi Iran bukan intelnya kurang, ini emang kalah senjata. Oh gitu. Emang kalah senjata, kan senjata yang digunakan untuk menghabisi tokoh-tokoh perjuangan itu kan rata-rata adalah bom pembongkar bunker. Oh. Yang si bom ini nih, misalnya ini kan bunker itu bentuknya kayak gedung, cuman dia ke bawah gitu kan. Oh ya. Ya kan. Nah, si bom ini nih dia nusuk ke dalam gedung itu, meledaknya di bawah. Oh. Gitu loh, bukan kayak bom yang bikin kawah gitu enggak. Iya. Begitu nyentuh meledak gitu enggak gitu. Dia nusuk dulu sampai mentok paling bawah baru meledak. Nah, itu dia. Nusuk dulu, terot ke dalam, baru meledak. Dan ledakannya pun kecil sebenarnya. Ledakannya pun kecil karena apa? Emang didesain agar ini bisa melesat dengan cepat, ringan, tapi efektif. Gitu loh. Makanya ya memang kalah senjata itu yang pertama. Dan memang indikasi banyak orang adalah ini ada intel di dalam. Itulah sebabnya kedudukan para jenderal. Dan kita nggak cuma bicara Khamenei ya. Kita bicara waktu itu ya kecelakaan ya Presiden Ibrahim Raisi, Presiden Iran yang kemarin kecelakaan helikopter. Oh iya. Ya kan, kita juga bicara soal jenderal-jenderal Garda Revolusi Iran yang lain gitu loh, yang belasan jenderal mereka itu terbunuh. IRGC itu ya. IRGC itu nggak masuk akal gitu loh. Kok ibaratnya bayangin kita lagi masa perang nih, tiba-tiba jenderal-jenderal TNI kita serentak gitu loh, terbunuh di waktu kurang dari seminggu. Kurang dari seminggu ya? Kurang dari seminggu kan? Bayangin dalam waktu kurang dari seminggu, ibaratnya nih dari jenderal bintang 1 sampai pemimpin tertinggi kita itu semuanya dibunuh. Berarti di dalam ada yang main nih. Siapa nih yang main? Gila, ini orang ordal nih ada. Ordal ada yang main. Termasuk juga kan pemimpin para pejuang yang kemarin tuh yang di Iran itu terbunuh. Baba Ismail. Oh iya. Nah, itu kan Baba Ismail. Saya datang ke rumahnya Baba Ismail itu. Saya tanya sama orang yang malam itu satu penginapan sama dia menjadi saksi itu gimana tuh ledakannya itu. Dia bilang itu ya kan dia juga prajurit kan. Dia bisa ngebedain antara bunyi roket, bunyi RPG atau bunyi bom. Dia bilang itu adalah RPG, artinya bukan ditembakkan dari pesawat tempur, bukan juga bom yang ditanam di kasur. Ini adalah bunyi RPG yang bazooka di di bahu ditembak tas. Ya bunyi angin gitu. Iya, bunyinya begitu dia bilang. Nah, berarti di dalam memang ada gitu loh. Wow. Ini pengaruh ordal nih bahaya banget ya. Bahaya banget. Gimana cara mereka memfilter? Ini kalau bicara ini ya teman-teman di Gaza ya di pasukannya Hamas itu, gimana mereka memfilternya ya? Dulu sih dengar-dengar kalau kita mau berkunjung ke mereka itu matanya ditutup. Terus itu kalau melewat terowongan. Oh gitu, emang bener ya? Iya, kalau terowongan iyalah bahaya lah. Cuman kalau ke di atas permukaan mah santai aja. Oh gitu. Soalnya kemarin baru nonton ada satu podcast langsung mewawancarai petingginya itu di hotel di Turki apa di mana gitu. Terus gue mikir ini kok bisa dapat akses nih gitu ya gitu. Apalagi kemarin baru nonton lagi dokumenter ada satu pejuang di Suriah, dia langsung bilang yang membuat kami sering kebobolan itu adalah ternyata para jurnalis katanya. Emang iya. Bener ya? Emang iya. Cuman beda ya untuk gerakan pejuang ya. Jadi gini, kalau gerakan pejuang Gaza itu mereka punya safe house. Safe house itu semacam negara aman yang di sana tuh mereka sebenarnya dijaga ketat sama intel. Sebenarnya sulit banget ketemu sama mereka itu. Sulitnya adalah kalau emang kita nih nggak clear, kita nih nggak lolos filter mereka, jangankan untuk ketemu, appointment-nya nggak bisa. Kita dibikin nggak tahu, dibikin nggak punya jalan. Gitu loh. Cuman begitu mereka ngelihat kita ini clear gitu ya, begitu ngelihat kita ini aman, nggak punya kepentingan dan lain-lain sebagainya, saya satu hotel sama petinggi-petinggi mereka di Qatar. Gitu. Artinya ya waktu itu kan pas makan di restoran kita ketemu sama juru bicara mereka, Sami Abu Zuhri, kita ketemu sama anggota biro politik mereka, Usama Hamdan, kepala bidang medianya mereka juga ada gitu loh. Santai aja gitu loh. Dan hanya memang untuk masalah IRGC dan juga kemarin Hizbullah yang ada di Libanon kok bisa kebobolan. Kalau teman-teman masih ingat, kan Hizbullah itu pakai pager. Oh iya. Dia beli pager, jumlahnya 3.000, belinya di Hong Kong. Ternyata dari Hong Kong dia lempar ke rekanan dia di Hongaria. Di Hongaria ketika si pager ini berangkat naik kapal, ternyata dibongkar, ditaruh bom yang bomnya itu cuma segede koyo cabe. Coba bayangin. Makanya nggak mematikan, tapi melumpuhkan. Karena kan pager kalau nggak begini atau di pinggang. Iya. Udah gitu kan melumpuhkan tapi nggak mematikan. Kalau naruhnya di kantong sini. Iya di dada kan. Dada langsung dar gitu kan. Meskipun mungkin untuk mematikan enggak ya. Kan kemarin yang meninggal gara-gara pager itu saat
belasan. Saya lupa berapa totalnya, tapi yang kena 3.000. Yang kena 3.000 dan ada videonya, ada satu pager lagi ditaruh di meja gitu. Ledakannya kecil, cuma kayak petasan aja, tapi bayangin petasan di kuping. Nah iya, gitu itu kan. berasa juga. Nah terus Bang, kita balik lagi nih ke Iran, Israel, Amerika nih. Kita nih Bang yang di Indonesia ngelihatnya mestinya gimana ya? Maksudnya ya kan mungkin udah banyak yang tahu ya gitu. Apakah di Iran tuh ya mayoritas Syiah, kemudian kita di sini sebagai Sunni Ahlussunnah wal Jamaah gitu kan. Bahkan ada yang bertanya yang pemimpin kemarin dibunuh itu statusnya apa gitu, syahid atau gimana gitu loh. Gimana Bang kita melihat itu Bang kayak gini Bang? Untuk ngejawab masalah ini nih ya, itu banyak banget teman-teman nanya sama gue di DM tuh. Bang, Syiah tuh apa sih Bang? Apa sih bedanya sama Ahlussunnah? Emang Syiah tuh masih Islam Bang? Dan lain-lain. Kayaknya gue ceritain dulu kali ya, sekilas aja. Boleh. Kalau ini ada bikin Islam. berseri juga gak apa-apa Bang. Panjang bener ya, sampai sahur ya. 3 episode misalkan. 3 episode. Ini ada Islam nih. Nah, terus Islam tuh nabinya kan ada nih, Nabi Muhammad SAW. Nah, beliau kan punya anak, satu-satunya anak yang menurunkan keturunannya beliau nih, namanya Sayyidah Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Ini adalah satu anak yang nanti akan jadi pemimpin semua perempuan di surga. Gitu loh, mulia banget gitu. Cuman terus kemudian beliau ini nikahnya sama siapa? Sama sepupunya Nabi sendiri gitu. Sepupunya Nabi artinya paman sepupu gitu ya kalau sama Fatimah ini. Namanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Gitu loh. Nah, Ali bin Abi Thalib ini dari kecil nggak pernah nyembah berhala. Dia masuk Islam di umur 8 tahun, coba bayangin. Ketika semua sahabat waktu itu masih menentang Nabi, termasuk Umar itu masih menentang Nabi, Ali di usia 8 tahun itu sudah masuk Islam. Gitu loh. Bahkan masuk Islamnya bukan dari kafir, tapi dari kondisi fitrah, dari kondisi yang belum kena pengaruh apapun, masuk Islam gitu loh. Jadi istimewa emang nih sahabat nih. Nah, kemudian ya singkat cerita, akhirnya para sahabat setelah wafatnya Nabi SAW kan bergantian tuh memimpin kita. Ya, khalifah pertama Abu Bakar, khalifah kedua tuh Umar, khalifah ketiga tuh Utsman. Nah, di sini mulai timbul masalah. Khalifah Utsman ternyata dibunuh. Meninggalnya itu dibunuh oleh siapa? Oleh pemberontak, oleh orang-orang pengacau lah gitu. Oleh orang-orang pengacau yang mau ngebubarin kekuasaan Islam saat itu. Nah, karena darurat gitu loh, karena darurat saat itu penduduk kota Madinah sepakat, udah kita angkat aja nih Ali bin Abi Thalib. Kenapa kok Ali yang diangkat? Karena dia ini salah satu anggota Majelis Syuro. Dia juga salah satu sahabat paling senior dan paling pinter yang ada sekarang. Gitu loh. Sebenarnya kalau cuma main senior-senioran atau pinter-pinteran, ada satu sahabat lagi nih, namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Cuman dia udah, gua tobat, gua nggak mau lagi ngurusin politik, dia bilang. Dia minggir lah gitu. Dia nggak mau ngurusin politik. Dan yang seumuran, bukan seumuran, yang sekapabilitas beliau nih ada juga namanya Usamah bin Zaid. Kalau masih ingat, dia adalah jenderal termuda dalam Islam yang dikirim bertempur dalam usia 17 tahun. Tapi dia juga, aku nggak mau menumpahkan darah sesama muslim. Dia minggir. Nah, saat itu ya kemudian orang-orang nih beda pendapat gitu loh. Sekelompok sahabat bilang, lu kalau ngejabat gitu kan, bentuk dulu dong komisi hak asasi manusia untuk mengusut siapa nih yang ngebunuh presiden kita yang sebelumnya gitu loh. Utsman itu siapa nih yang ngebunuh khalifah sebelum ini, penting bro. Kalau negara nggak menegakkan pengadilan, negara kehilangan marwah kalau begitu. Nanti khalifah bisa dibunuh suka-suka orang. Tapi Ali bin Abi Thalib berpikir diusut gitu ya. Iya, masa nggak diusut? Kepala negara terbunuh loh, gila kali, terbunuhnya di ibu kota loh. Dan ibu kota itu kota suci. Karena apa? Kota Madinah, dan yang terbunuh ini bukan khalifah biasa, mantu Nabi 2 kali. Gitu loh. Intinya, wah nggak bisa didiemin dong. Cuman Ali waktu itu bilang, bro lihat dong, ini kota Madinah tuh lagi kacau, lagi banyak kerusuhan di mana-mana, dan pembunuhnya itu bukan 1-2. Pembunuhnya itu pasukan yang nyerbu. Gitu loh. Pembunuhnya itu pasukan yang nyerbu, dan kalau menurut dia, yang salah nih adalah gubernur-gubernur di daerah-daerah yang bisa-bisanya ribuan orang atau ratusan orang berangkat dari daerah mereka ke Madinah, kok mereka nggak mencegah, nggak ketahuan gitu loh. Akhirnya saat itu kebijakan Ali bin Abi Thalib bener tapi kontroversi, ngeganti gubernur-gubernur gitu loh, ngeganti gubernur-gubernur. Nah saat itu ada salah satu keluarganya Utsman bin Affan yang jadi gubernur mana? Gubernur Palestina. Protes dia gitu loh. Lu nggak boleh ganti gue, dan gue juga nggak mau ngakuin lu sebagai khalifah sebelum lu nangkep itu pembunuh Utsman, atau
kasih gua kekuasaan untuk membentuk komite penindakan terhadap pembunuhnya Utsman, atau war aja kita, ribut aja kita yuk gitu loh. Wah, aku baru tahu nih. Gitu. Awalnya dari sini nih. Namanya siapa? Muawiyah bin Abu Sufyan. Oh ini. Gitu. Akhirnya terjadilah perang, singkat cerita ya. Terjadilah perang. Namanya perang apa? Perang Siffin. Nah, ini nih penting nih. Ini titik balik munculnya Syiah. Orang-orang yang tetap ada di pihak Ali bin Abi Thalib dinamakan sebagai Syiah, karena dalam bahasa Arab Syiah artinya kelompok yang berpihak, pendukung gitu loh. Syiah. Nah, terus kemudian ya, kalau di kelompoknya Muawiyah nggak dikasih gelar apa-apa gitu ya, nggak dikasih gelar apa-apa. Ada yang mengatakan itu namanya Nasibi. Kalau orang Syiah mengatakan itu mereka tuh Nasibi. Oke. Nah, selesai itu kan. Nah, singkat cerita, Ali bin Abi Thalib akhirnya dibunuh sama siapa? Sama kelompok ketiga, yaitu kelompok orang-orang Khawarij. Oke. Gitu loh, orang-orang Khawarij ini adalah orang-orang ekstrim banget. Yang mereka menganggap Abu Lu itu bukan, Abdurrahman bin Muljam al-Muradi. Oh iya, Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam ini singkat cerita ngebunuh Ali bin Abi Thalib karena apa? Karena ngelihat kondisi negara, aduh gini amat sih, salah semua nih pokoknya nih pemerintah nih. Mau Muawiyah, mau Ali, pokoknya salah semua, udah gue bunuh aja. Di-kill lah tuh Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali bin Abi Thalib menerima itu dengan ridho karena sudah diberikan kabar oleh Nabi SAW bahwa engkau akan syahid nanti dibunuh. Bahkan sampai dikasih tahu darahmu akan mengalir ke jenggot dan lain-lain sebagainya. Kejadiannya tanggal 17 Ramadan pada saat beliau berangkat sholat subuh ke Masjid Agung Kufah. Nggak pakai pengawal. Keren banget kan? Lagi negara, lagi kondisi pemberontakan dan lain-lain sebagainya, dia berangkat sholat subuh nggak pakai pengawal ke masjid. Allah. Gitu ya. Nah, di sini nih, ya kelompok Syiah makin merasa, berarti Ali ada di dalam kebenaran. Kita juga Ahlus Sunnah bilang Ali ada dalam kebenaran, dan Muawiyah bin Abu Sufyan ada dalam kebenaran juga, tapi Ali lebih benar. Ali lebih berhak untuk melaksanakan kebijakan dan lebih berhak untuk kita bela. Gitu loh. Nah, di sini nih, ya di sini kemudian muncul ekstremisme lagi. Saat itu anaknya Ali bin Abi Thalib, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib, ngumpulin pasukan besar sekali untuk memerangi Muawiyah bin Abu Sufyan. Gitu kan. Singkat cerita, Muawiyah takut. Ya, takutnya kenapa? Aduh, ini kaum muslimin serius nih, bunuh-bunuhan terus. Gitu kan. Padahal dia juga tuh yang nyebabin sebenarnya. Serius nih, bunuh-bunuhan terus, gitu kan. Terus yang kedua, siapa nanti yang jihad ngejaga perbatasan negara gitu kan. Akhirnya damai. Ya kan, akhirnya berdamai, Hasan bin Ali menyerahkan kekuasaan kepada Muawiyah. Nah, tapi kemudian singkat cerita, waktu berganti gitu ya, Muawiyah bikin kebijakan kontroversial. Khalifah kan tadinya musyawarah. Ini anaknya dipilih. Gitu loh, jadi putra mahkota. Terus yang kedua, ketika anaknya menjabat gitu kan, si anaknya ini punya gubernur zolim namanya Ubaidullah bin Ziyad. Gitu loh. Nah, singkat cerita, Ubaidullah bin Ziyad ini menyebabkan banyak kerusakan, membunuh beberapa orang sahabat Nabi yang mengkritik kebijakannya. Terus kemudian khalifahnya ganti lagi gitu ya. Ketika khalifahnya ganti lagi itu ada satu jenderal namanya Hajjaj bin Yusuf. Nah, si Hajjaj bin Yusuf inilah yang menyebabkan banyak kemungkaran. Sampai singkat cerita gitu ya, ketika Husain bin Ali bin Abi Thalib diangkat oleh penduduk Madinah dan penduduk Irak sebagai khalifah, di-kill di situ. Gitu loh. Iya. Jadi historinya emang panjang banget dari sejak zaman sahabat ya. Zaman sahabat makanya. Nah, kalau yang beredar nih, Bang, gue pernah baca tuh ada namanya Abdullah bin Saba. Itu apa peranannya di situ, Bang? Nah, ini menarik nih. Jadi katanya itu yang pencetus Syiahnya itu. Sebenarnya nggak tepat juga, tapi dia ini whistleblower. Gitu loh. Emang negaranya emang udah kacau nih negara nih. Cuma di tengah-tengah negara kacau nih, ada aja orang-orang kayak gitu loh. Orang-orang kayak ya pokoknya whistleblower aja gitu loh, whistleblower. Ya kan? Orang-orang yang ibaratnya nih dia jadi apa ya, sosok, tapi sosok ini adalah sosok buzzer. Gitu loh. Whistleblower. Jadi menurut beberapa ulama kurang tepat juga kalau penyebab langsung adanya Syiah adalah Abdullah bin Saba. Penyebab langsung adanya Syiah memang saat itu kondisi politik yang tidak menentu dan penentangan kepada Khalifah Ali yang menyebabkan adanya orang-orang yang ekstrim dalam membela Khalifah Ali. Kayak sekarang nih kan, kita kan udah beberapa kali pemilu ada kan orang-orang yang memang ekstrim membela masing-masing pilihannya. Bayangin kalau yang dibela ini sahabat Nabi. Makin dong. Ya, ini sahabat Nabi masa gitu kan. Makin berasa kayak gitu. Di tengah-tengah ini nih ada seorang Yahudi yang menyamar jadi orang soleh
Terus dia menyebarkan keyakinan yang keliru. Yang ini juga nggak diyakini sama sebagian besar orang Syiah. Ali bin Abi Thalib itu adalah pengganti yang sah dari Nabi Muhammad SAW dalam hal kenabian. Oh, gitu loh. Dan intinya dia juga menyebarkan keburukan-keburukan soal sahabat. Katanya sahabat-sahabat Nabi merampas kekuasaan yang sah dari Ali bin Abi Thalib. Padahal itu Ali bin Abi Thalib pada saat terjadi isu begitu tuh di Suriah, di Mesir, di Irak, itu Ali bin Abi Thalib lagi ngecil sama Utsman gitu loh. Karena kan mereka itu berkerabat dekat. Gini, dalam kitab Sahih Muslim misalnya, yang ngasih mas kawin ke Ali bin Abi Thalib itu tuh Utsman. Sedekat itu hubungan mereka. Kenapa Utsman? Karena kan Utsman mantunya Nabi sebelum Ali. Iya. Ali kan nikahin adiknya istrinya Utsman kan, yaitu Fatimah. Kakaknya kan Sayyidah Ruqayyah sama Ummu Kulthum gitu ya. Sedekat itu hubungan mereka gitu loh. Cuman di frame nih sama orang jauh. Gitu loh. Di frame memang sama orang Irak gitu, di frame sama orang yang ada di Syam, di frame sama orang yang ada di Mesir bahwa ini nih merampas kekuasaan, ribut atau apa-apa segala macam. Itulah perannya Abdullah bin Sabah. Di situ sebagai buzzer berarti ya, bahasa singkatnya Abdullah bin Sabah ini buzzer. Buzzer tapi Yahudi. Buzzer Yahudi ya. Itu Yahudi yang ngipas-ngipasin lah ya. Itu dia yang ngipas-ngipasin. Oke. Nah, sekarang kalau kita bicarakan dalam konteks sekarang ini Bang, ini kan rame nih sekarang nih, akhirnya setelah ini kan jadi macam-macam nih, ada yang jadi posisinya gini, kalau kita mendukung Iran maka kita auto Syiah. Kalau kita mendukung Amerika Israel ya kita bagian dari Zionis. Di label ini biasanya Wahabi. Iya. Ini gimana ya? Ini sebenarnya apakah kita harus udah diem aja lah lu, gimana gitu? Ditambah lagi nih Bang, gue penasaran nih. Ada kalam quote yang dikeluarkan bentuk poster gitu ya. Katanya itu adalah kalam dari Ibnu Taimiyah. Yang mengatakan nanti akan ada saat, gue lupa ya bahasa pastinya ya, tapi kurang lebih akan ada saatnya nanti Yahudi dan Majusi itu akan berperang, maka kalian jangan memihak siapapun. Itu adalah bagian dari Allah memudahkan urusan kalian. Itu gimana relevansi? Pertama soal poster itu ya, itu kalam Ibnu Taimiyah itu kalam yang palsu. Oh, palsu? Palsu itu sebetulnya. Wow. Iya, palsu. Itu yang pertama. Dan terus yang kedua justru ada beberapa teman saya itu coba nyari gitu kan. Kalau saya kan sibuk ya ngeceng-cengin orang aja lah gitu di medsos kan. Kalau ada tuh teman saya yang memang khusus mempelajari Ibnu Taimiyah, dia juga menganut ajaran Ibnu Taimiyah, dia nyari kalam ini enggak ketemu. Di Majmu' al-Fatawa kalau nggak salah. Majmu' al-Fatawa itu bukan kitab sebenarnya, tapi itu tuh kumpulan fatwa, tanya jawab gitu loh, tanya jawab dibukuin gitu. Enggak ketemu. Oke. Nggak ketemu. Menarik nih. Karena udah menyebar banget itu, Bang. Iya, dan itu udah disebar orang, di share-share gitu. Ada beberapa dai juga udah klarifikasi kok. Ya saya minta maaf gara-gara menyebarkan ini gitu-gitu, udah ada kok gitu ya. Nah, tapi yang pertama tadi adalah soal apakah kita kemudian ketika membela Iran berarti otomatis gitu, apakah kita menjadi Syiah, dan yang kedua apakah kita kontra Iran maka otomatis kita memihak Yahudi atau memihak si Israel ini. Pertama, ini gawatnya kalau kita terlalu pukul rata. Ya, ini gawatnya kalau kita terlalu pukul rata. Pertama ya, kita membela Iran, dan saya juga termasuk orang yang menganjurkan kepada teman-teman dalam perang antara Iran melawan Israel ini, kita harus ada di pihaknya Iran. Oke. Karena yang dilawan ini jelas itu bukan cuma musuh Islam, tapi musuhnya kemanusiaan, bro. Ya gila aja kali gitu kan. Gila aja kali gitu. Dan ini kalau kita sesederhana, teman-teman boleh nggak sih dalam perang Ukraina sama Rusia, Anda yang berpihak ke Rusia, ada yang berpihak kepada Ukraina, tanpa teman-teman berubah jadi Kristen? Oke. Padahal kalau mau fair-fairan, ulama-ulama di Asia Tengah tuh rata-rata berpihaknya ke Ukraina loh. Oke. Nah loh, sedangkan ulama-ulama Chechnya, mantan-mantan pejuang Chechnya itu rata-rata berpihak kepada Rusia. Kan pertanyaannya, apakah keduanya juga kemudian jadi salah? Ya nggak juga dong. Gitu kan. Ketika kita mengatakan, dan saya sendiri juga mengatakan, dalam hal ini seminim-minimnya lu jangan berpihak kepada si Israel, lu jangan berharap Israel ngancurin Iran gitu loh. Lu harus berharap Iran bisa ngancurin Israel. Itu sikap yang benar. Gitu loh. Karena apa? Satu, si Israel ini itu kan punya boneka. Nama bonekanya ini adalah dulu mantan kerajaan Iran sebelumnya, itu kan namanya dinasti Pahlavi. Punya putra mahkota, dia belum move on nih.
Dia dikudeta tahun 78 gitu kan dari bapaknya itu. Nah dia udah diangkat sebagai putra mahkota, tapi nggak jadi ngejabat ya gara-gara dikudeta kan, gara-gara revolusi gitu kan. Masih hidup dia sekarang dan dia pengen ngejabat lagi. Masalahnya adalah dia ini pro Israel, dia pro Amerika Serikat dan dia tidak membawa visi misi Islam, itu sekuler. Oke. Sekuler parah dia itu. Mau ngebangkitin kembali kejayaan Persia. Gitu loh. Sementara Ali Khamenei, kendati dia Syiah dan lain-lain sebagainya itu, dia tidak ingin merevive Persia apa dan lain-lain sebagainya. Adapun kalau sekarang Iran tetap menggunakan bahasa Persia bukan bahasa Arab, kondisinya sama seperti Turki. Pernah mengalami sekularisasi yang dahsyat sekali sampai-sampai di Turki itu kan azan dulu pakai bahasa Turki. Iya, zaman Kemal Atatürk. Kemal Atatürk. Iran tuh kayak gitu zaman si Pahlavi. Iya. Gitu loh. Nah, tapi Bang, gue juga lupa tadi nyebutin bahwa ketika ada orang nih di medsos ya, kita berkacanya kan ngeliatnya di medsos yang rame tuh. Iya, gue dukung Iran gini-gini. Habis itu dibantah lagi. Lo nggak inget Iran yang membantai kaum muslimin Sunnah di Suriah gitu. Terus ya kan otomatis gue juga jadi searching dong ya. Iya benar juga sih. Terus gimana ya? Nah, meletakkan konteksnya yang sekarang mendukung Iran dalam posisi itu dibarengi dengan konteks dulu gitu yang di Suriah itu. Oke. Gue termasuk orang yang juga mengatakan itu. Oke, gue dukung Iran dalam kepentingan jangka pendek memerangi Israel. Oke. Tapi gue juga termasuk orang yang menyuarakan gitu kan. Lu jangan lupa ya bahwa di Suriah itu, dan termasuk juga dengan nanya, Bang, kenapa pada saat Khamenei terbunuh kok orang-orang Suriah malah bikin pesta kembang api? Itu. Kenapa itu Bang gitu kan? Bukan ada video-videonya tuh. Gitu kan. Pertama gini ya, untuk menjawab masalah itu, Khamenei itu terlibat dalam perang Suriah. Sebagai apa? Satu, perang Suriah itu kan multi front. Ya kan? Ada kelompok ekstremis dari Irak itu masuk. Terus kemudian juga ada kelompok komunis yang didanai dan dipersenjatai oleh Amerika, namanya SDF. Kemudian ada angkatan bersenjata Suriah sendiri yang tidak membawa identitas agama, juga memberontak, gitu loh. Ini kan semua jadi multi front. Artinya ini satu sama lain saling bermusuhan gitu kan. FSA itu bukan? Ya betul. Ya. Itu kan aslinya dia angkatan bersenjatanya Suriah itu tadinya tuh, TNI-nya mereka gitu loh. Nah kemudian ya Iran itu membantu pemerintah Suriah saat itu disummon gitu loh. Cuma ternyata kejam gitu loh. Kejamnya gimana? Pakai pesawat tempur dihabisin itu. Bayangin, saya tuh udah bolak-balik Suriah dan bayangin kehancuran kota seperti Gaza cuma 10 kali lipatnya. Satu provinsi di Suriah itu mengalami kehancuran seperti seluruh Gaza. Dan bayangin ada 10 titik seperti Gaza. Seluas Gaza artinya 10 kali lipat dari Gaza. Korban jiwa di Gaza hari ini yang jumlah syuhada, dan semoga Allah menerima syahidnya mereka, 72.100. Di Suriah jumlah yang terbunuh termasuk di antara mereka adalah kaum muslimin, ada juga di antara mereka nggak sengaja terbunuh, orang-orang non muslim juga ada di sana. Itu jumlahnya sekitar 1 juta orang. Tapi itu tentu dalam rentang waktu ya? 10 tahun. 10 tahun ya? 10 tahun, artinya dalam setiap tahun 100.000. Di Gaza itu 2,5 tahun 72.000. Bayangin, angka fatalitas itu lebih tinggi. Dan pengungsi Gaza saat ini 2 sampai 2,5 juta. Di Suriah itu jumlah pengungsinya 14 juta. Jauh banget ya bedanya. Parah banget gitu. Ada 3 juta orang di Turki, 3 juta orang ke Eropa dan Amerika, ada 2 juta orang ke Jordan, selain itu ada yang ke Irak, ada juga yang ke berbagai negara termasuk Indonesia. Meskipun kalau ke Indonesia bukan pengungsi jatuhnya ya. Mereka belajar, sekolah, kuliah dan lain-lain. Ini yang kemudian ya bagi masyarakat Suriah, wah Khamenei ini nih biangnya nih, gitu loh. Karena dia dianggap sebagai penjajah, dia ngerusak negeri kita, gitu loh. Lu ngapain mencampuri perang yang ada di negeri kita? Dan tujuannya pada saat itu adalah Khamenei mau menyelamatkan rekanannya yang sesama Syiah, yaitu Bashar al-Assad. Meskipun varian Syiahnya nih mereka beda. Bashar al-Assad ini varian Syiahnya lebih ekstrim. Ya lebih ekstrim. Kalau Syiahnya Ali Khamenei itu kan Syiah madzhab Ja'fariyah. Ja'fariyah itu kalau menurut ulama-ulama Al-Azhar, ulama-ulama selain ulama Saudi masih diterima sebagai Islam. Ya, selain ulama Saudi, Ja'fariyah gitu ya. Cuman ulama Saudi dan murid-muridnya sudah mengatakan Ja'fariyah itu sudah bukan lagi Islam. Kalau bahasa Saudi-nya apa? Syiahnya? Nusairiyah. Ini lebih ekstrim lagi. Lebih ekstrim lagi. Sebagian di antara mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah pengganti Nabi. Sebagian lagi mengatakan bahwa Ali bin Abi Thalib adalah ekspresi ketuhanan.
gitu. Sebagian lagi mempercayai adanya reinkarnasi. Pokoknya ribet banget Nusairiyah ini. Dan kesehariannya penganut Nusairiyah ini, kalau kesaksian masyarakat Suriah dan saya sendiri juga pernah lihat, mirip seperti orang ateis, tidak beribadah apa dan lain sebagainya. Tapi kalau saya sih melihat kayaknya ini bukan gara-gara Nusairiyahnya, tapi yang mereka nggak taat aja kayaknya. Tapi jadi identitas dominan. Oke. Mungkin bagi masyarakat Suriah gitu ya, atau Gaza deh mungkin ngelihatnya agak bingung kali ya ketika Iran pemimpinnya dibunuh gitu kan. Di satu sisi ya Iran banyak ngebantu Gaza juga gitu. Di satu sisi dia juga ikut memerangi Israel gitu kan. Gimana ya menyikapinya ya gitu. Maksudnya kita juga di sini kan harus proporsional gitu. Jadi gimana Bang, menurut lo? Ya udah, kalau menurut gue kita ngeliatnya gini aja gitu. Gimana Bang? Ya lu jangan bingung gitu loh. Jangan bingungnya gimana? Coba lihat Ahmad Syara, presiden Suriah yang dia itu anak buahnya itu ratusan dibunuh sama Amerika. Tapi dia ketemu sama Donald Trump biar apa? Kepentingan jangka pendek. Itu dia. Ahmad Syara itu lagi nih. Iya, rakyatnya di Idlib. Ya kan Idlib itu kan Rafahnya Suriah tuh. Jadi semua waktu itu pejuang tuh didesak semua ke Idlib. Nah, di Idlib udah didesak semua kayak gitu tuh. Pokoknya dirafahkan lah gitu, dihabisin semuanya. Tapi Ahmad Syara udah digituin sama Rusia, dia berangkat ke Moskow, salaman sama Putin. Kita harus proporsional. Ada kepentingan jangka pendek yang oke untuk sementara waktu, bukan ngelupain, bukan. Tapi saat ini kita punya fokus lain. Kita sedang ngelawan Israel. Nah, perkara lu misalnya mau ngebahas soal kejahatan Iran dan lain-lain sebagainya, ya lu buka aja forum lain, tapi lu disclaimer dulu tujuan lu apa. Gitu loh. Jangan sampai konten lu itu yang itu tuh malah menutup perang sebenarnya antara kita melawan si penjajah Israel ini. Iya. Oke. Gitu loh. Nah, sekarang soal perangnya lagi nih Bang. Gue penasaran nih, kalau kekuatan Iran tadi kan lo sempat sebut Hizbullah tuh punya kekuatan militer yang kuat gitu kan. Dengan mengukur Iran yang sekarang, kira-kira mereka bisa bertahan gak nih dari gempuran Israel dan Amerika nih? Ini dia. Sebenarnya memang dibunuhnya Khamenei itu turntable banget. Ya, turntable banget. Jadi gini, Amerika itu kan sekarang bertaruh. Kalau Khamenei ini dibiarkan, dia akan menjadi simbol perlawanan. Kalau dibunuh, dampaknya cuma dua. Perlawanan akan melemah, atau yang kedua, orang Syiah makin marah. Dan bukan cuma orang Syiah nih sekarang yang marah. Sebagian orang-orang Sunni juga ngamuk. Wah, gila kali gitu kan. Kan bagaimanapun Khamenei itu orang terhormat di sebagian kalangan kan. Dan memang simbol perlawanan melawan Israel, perkara beliau adalah simbol penjajahan di Suriah, itu bab lain. Tapi saat ini dia adalah simbol perlawanan melawan Israel bagi khususnya orang-orang Syiah. Jadi makin marah. Tapi saat ini memang harus kita akui Iran itu bantuan dari Rusia dan China terlihat setengah-setengah. Oh gitu. Kelihatan ya? Banding masalahnya kita punya pembanding. Pembandingnya apa? Bantuan Amerika ke Israel. Oh, all out banget ya. All out banget gitu loh. Sampai si Netanyahu itu bolak-balik ke Washington gitu kan. Si Trump juga bolak-balik ke Yerusalem gitu kan, ke Knesset. Terus senjatanya itu Iron Dome dikirim bolak-balik segala macam. Sampai kan Trump itu ngemis-ngemis di hadapan parlemen Israel. Ayolah, maafin lah ini Netanyahu. Kasusnya yang C1000, C2000 segala macam itu kan udahlah. Iya. Bayangin. Mereka udah ada badan AIPAC itu sendiri kan ya dari zaman dulu. Bayangin ada sebuah negara, perdana menterinya tuh mau dipenjara gara-gara korupsi. Datang pemimpin negara lain bilang ke kita di TV, udahlah maafin lah pemimpin negara kalian ini. Segitunya jadi bemper gitu loh, segitu jadi bemper. Sementara Rusia sama Cina tuh nggak gitu. Iya. Gitu loh. Cuma kekuatan Iran saat ini ada dua. Satu, industri senjatanya. Industri senjata Iran tuh punya ciri khas. Dia bisa diproduksi secara massal, senjatanya kecil-kecil, tapi canggih dan efektif. Tapi daya ledaknya nggak besar. Makanya kalau kita lihat rudal-rudalnya Iran itu, dia bisa nembus Iron Dome, tapi daya ledaknya tidak sebesar roket-roketnya Amerika Serikat. Memang. Oh iya. Gitu kan. Memang desainnya itu biar bisa dicetak dalam jumlah banyak, bisa direplikasi, dan setiap kali direplikasi itu akan muncul varian-varian yang baru. Ada rudal Kharaman Shahr, ada rudal Khaybar, ada Fateh, ada Badr, dan lain-lain sebagainya, gitu kan. Bisa dicetak dalam berbagai bentuk varian. Itu yang pertama, kekuatan Iran di situ. Yang kedua, kekuatan Iran yang lain adalah sistem pertahanan udaranya yang saat ini masih kayaknya salah satu yang paling kuat di dunia ini. Kalau ada 10 besar negara dengan pertahanan udara paling kuat,
itu Iran masuk. Gitu. Oke, pertahanan udaranya. Pertahanan udaranya. Ada puluhan ribu drone Amerika Serikat yang sudah diluncurkan ke Iran sejak perang tahun 2023, hanya sedikit yang lolos. Artinya dari, anggaplah nih, dari angka 10.000, yang lolos tuh nggak sampai 1.000. Sekuat gitu itu Iran gitu. Dan kan kita lihat ada videonya kan, yang di langitnya Iran tuh kayak kembang api tuh. Iya. Drone itu kan pada dijatuh-jatuhin tuh sama Iran. Ya kan, nah kekuatan kedua ini yang tidak berarti itu bisa dibilang Iron Dome-nya Iran lah ya. Iron Dome Iran itu sistem pertahanan S-600 kalau nggak salah namanya. S-600 namanya. S-600 itu Indonesia juga punya, tapi versi yang bukan S-600 kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, saya lupa. Jadi gini, yang tidak dimiliki oleh negara lain tapi ciri khasnya nih hanya dimiliki oleh Iran adalah milisi-milisi yang loyal kepada Syiah. Loyalitas mereka ini bukan kepada sosok Khamenei, tapi loyalitas mereka ini kepada sistem yang disebut sebagai wilayatul faqih dan imamah. Karena kan imamah ini bagian dari keyakinan utama Syiah, bahwa kita tuh harus punya pemimpin, dan mereka ini konkret. Yaudah kita angkat aja pemimpin dari keturunan Ali bin Abi Thalib, selesai urusan. Nah inilah Syiahnya Libanon, Syiahnya Yaman, Syiah di Bahrain, Oman, termasuk di Saudi juga ada, di seluruh dunia ini. Itu kalaupun mereka tidak taat, mereka akan mendengarkan perkataan dari struktur ini. Nah, ya, dan ini jumlahnya puluhan ribu di seluruh dunia. Bang, tapi gue penasaran deh. Jadi ada beberapa berita justru bahkan sebaliknya. Ketika Khamenei ini meninggal gitu kan, kok ada yang bersenang-senang juga ya, warga Iran juga. Nah, di luar negeri gitu, yang sporadis gitu. Ini menarik. Saya belum pernah ke Iran, jadi saya hanya bisa bertanya kepada kawan-kawan saya, baik itu Syiah maupun sini ada juga gitu ya. Siapa sih mereka ini? Gitu. Kenapa sih mereka ini? Oh, rupanya Iran itu bagi masyarakat Iran sendiri adalah ekspresi dari pemerintahan Islam. Oke. Nah, namanya pemerintahan Islam itu miras diharamkan, gitu kan? Terus zina itu diharamkan. Keras itu hukuman di negara Iran itu. Ada polisi syariah yang sekarang ironis di Saudi udah nggak ada, gitu ya. Ya, tapi itu inilah intermezzo lah ya. Terus jilbab itu diwajibkan, sehingga kan kemarin itu muncul demo besar-besaran dari tahun 2011-an sampai hari ini untuk apa? Coba, cuma di Iran demonya itu ngapain? Puluhan perempuan naik panggung atau naik ke atas gedung-gedung yang mencolok gitu ya, tempat-tempat tinggi di kota-kota, mereka aksi buka jilbab. Oke, buka ini burka ya? Iya. Dan itu adalah, dan bukan cuma buka jilbab, tapi membuka baju bagian atas. Berarti, jadi gini, kata mereka, baik yang Sunni maupun Syiah, ini mereka tuh bukan nggak suka sama Syiahnya, bukan soal itunya gitu loh. Mereka hanya tidak suka dengan penerapan syariat Islam. Jadi rata-rata mereka yang bersorak ini adalah bukan orang yang paham tentang perang Suriah, tapi adalah mereka yang tidak menginginkan penerapan syariat di Iran. Orang sekuler, dan rata-rata mereka ini adalah neo Pahlavi, pendukungnya orang-orang Pahlavi. Kenapa? Pahlavi datang membawa isu kami akan bebaskan kalian dari otoritarianisme, kami akan membawa hal baru nih buat kalian gitu loh. Dan ini memang menariknya nih bagi pakar-pakar antropologi ya, apa yang terjadi kalau agama diterapkan di sebuah negara secara keras, secara ekstrim, gitu loh. Jadi berarti abang yang pengen ditanyakan lagi itu sebenarnya kalau Iran ini akhirnya kalah gitu ya, ini kan masih berlanjut nih sekarang nih, gitu masih deg-degan juga nih gitu. Nah itu apakah itu akan jadi kerugian bagi kita Muslim pada umumnya gitu kan, apalagi buat para pejuang di Palestina gitu yang sering dapat bantuan dari Iran. Nah, gimana ini opini saya saja ya. Ini artinya unpopular opinion. Guru-guru saya sih mengatakan udah biar aja tuh Iran sama Israel saling serang dan lain-lain. Tapi saya kurang sepakat. Saya sendiri meyakini bahwa runtuhnya Iran hari ini atau setidak-tidaknya melemahnya Iran akan merugikan kaum muslimin terutama di Palestina. Mengapa? Oke. Pertama, runtuhnya Iran akan berakibat Amerika Serikat menjadi pemain tunggal di Laut Merah dan di Selat Hormuz. Itu. Pemain tunggal artinya dia akan menjadi orang terkuat, orang terkaya dalam sebuah gelanggang perdagangan. Gitu loh. Bayangin, ibaratnya gini, kita masuk ke dalam sebuah mall, ya kan? Menyebalkan sekali ya. Ini menyebalkan memang. Kita masuk ke dalam sebuah mall. Tapi si lantai satunya itu dimiliki hanya oleh satu toko saja. Ya sama aja mallnya berubah menjadi
toko itu. Iya. Ya kan? Itu. Kalau nanti Iran itu tumbang. Udah gitu kalau mau masuk suruh bayar dulu lagi. Nah, bayar ke dia lagi. Makin nyebelin kan. Makin nyebelin gitu. Meskipun memang dia menggaransi menggaransi keamanan apa segala macam gitu. All in lah gitu loh. Tapi dia akan menjadi pemain tunggal. Itu tidak menguntungkan bagi keseimbangan ekonomi dunia. Artinya nanti kita akan hidup mati kita akan digeret-geret nih sama si admin bumi ini. Gitu loh. Iran dalam hal ini bisa menjadi kekuatan penyeimbang, itu yang pertama. Dan yang kedua, saat ini ya Iran adalah satu-satunya negara yang nekat secara terbuka memberikan bantuan senjata kepada pejuang-pejuang kita. Harus diakui, harus digarisbawahi, pejuang-pejuang yang melawan Israel selama ini senjatanya, mau itu Sunni maupun Syiah, senjatanya dari Iran. Gitu loh. Tapi ada narasi juga yang berkembang gini Bang, gue tuh beberapa kali baca bahwa Iran itu ketika membela Palestina gitu ya, membela Gaza itu yaitu sandiwara aja gitu maksudnya. Cuma kan ya gue secara logika mikir ya kali lo apa sandiwara tapi ada rudal ditembakin, gedung-gedung di ini, apakah ada kayak semacam kong kali kong gitu, ini gue mau nembak gedung ini nih, kosongin dulu gitu. Apa kayak gitu, apa sandiwara itukah gitu? Ada memang ya pengamat-pengamat terutama yang dari Bahrain, yang dari Arab Saudi bilang seperti itu. Oh gitu. Iya, tapi kan balik lagi nih analisis kan. Ya. Nah, analisis ini bisa benar bisa salah. Oh ya. Nah, itu bukan sesuatu yang sifatnya teks. Ya. Yang sifatnya dalil. Ini tuh kita cuma nganalisis gitu kan. Namanya nganalisis bukan dalil, Bro. Analisis orang tuh bukan dalil. Tapi gini, lagi-lagi saya mohon maaf nih punya unpopular opinion. Ya mungkin buat lo semua yang meyakini bahwa itu sandiwara, it's okay. Ya enggak apa-apa, ini kita bikin populer makanya. Iya, makanya kita populer kan. Gini jadi popular opinion sekarang. Gue sedikit membaca dan mempelajari Syiah itu gimana. Bagi Syiah, Masjidil Aqsa itu juga mulia. Oke. Lu semua baca kitab sejarah deh. Al-Kamil fi Tarikh Ibnul Athir misalnya. Oke, ini unpopular opinion nih. Jadi harus kita bikin populer. Harus bikin populer ya. Tahu nggak dinasti Fatimiyah itu sekuat tenaga loh ngerebut Masjidil Aqsa dari dinasti Seljuk Turki waktu itu yang Sunni. Kenapa? Karena bagi mereka itu juga mulia gitu loh. Bagi mereka tuh mulia juga. Maka sebagaimana kita yang mau bebasin Masjidil Aqsa tapi agak diem gitu loh. Mereka tuh juga mau bebasin Masjidil Aqsa tapi agak nekat. Agak diem. Agak jelek juga ya. Iya. Terus iya kan, bebasin Masjidil Aqsa caranya salah sehan kagak nyambung lah. Gitu kan. Iya kan? Lanjut. Lah itu kan makanya ya orang-orang Syiah itu. Nah, sekarang gini, Bang, bukannya tanah sucinya orang Syiah itu di Karbala. Di Karbala apa segala macam. Ya iya memang gitu kan. Tapi ya sesuci-sucinya tanah suci itu gitu loh. Artinya mereka tetap berpegang bahwa tanah suci kita itu 1 Mekah, 2 Madinah, 3 Baitul Maqdis gitu loh. 3 Masjidil Aqsa itu gitu loh. Sama, cuman bedanya ya tadi gitu loh. Ya emang Karbala disucikan karena apa? Tanahnya syuhada gitu-gitulah dan lain sebagainya gitu ya. Itu alasan pertama. Gue nggak bilang ini sandiwara. Mereka benar-benar ingin bebasin Masjidil Aqsa, tapi ya sejarah juga membuktikan kemudian mereka juga akan bersaing nih dengan kekuasaan Sunni untuk memperebutkan itu. Gitu loh, satu. Yang kedua, kalau emang ini sandiwara, kenapa sampai Hasan Nasrullah misalnya, terus Hashim Safieddin ini pemimpin gerakan Syiah yang di Lebanon, bahkan Khamenei-nya sendiri juga terbunuh dalam perang ini. Ya lo sandiwara macam apa sih yang sampai ngorbanin nyawa lu gitu, gila kali gitu kan? Iya. Gue selalu mengatakan ini, kalian yang menganalisis politik, cocok logi juga ada batasnya kali, gitu loh. Yes. Ya kan, cocok lagi juga ada batasnya. Di Yaman misalnya, kalian bisa bilang Yaman itu gerakan Ansarullah itu memang kejam kepada orang-orang Sunni di Yaman, gitu kan. Akan tetapi ketika waktu itu ada serangan Amerika Serikat, dari Perdana Menteri sampai jajaran wakil menteri mereka itu terbunuh semua sekitar 12 atau 13 orang. Lu masih mau bilang itu sandiwara? Gitu kan. Nah, artinya gini, oke, mereka punya kepentingan untuk ngambil panggung di hadapan orang-orang Sunni. Ya kan, tapi dalam hal ini itu bukan sandiwara, bahwa mereka juga ingin membebaskan Baitul Maqdis gitu loh. Jadi niat murninya juga ada juga gitu ya. Ada juga ya, meskipun itu untuk kalangan mereka gitu, untuk kalangan mereka. Gitu. Dan Baitul Maqdis pernah kok dalam kekuasaannya orang-orang Syiah pada Masjid dan Fatimiyah selama beberapa puluh tahun gitu loh. Artinya mereka juga punya semangat itu untuk membebaskan Baitul Maqdis. Cuman kalau kita ngomong kayak gini ya kan, Israel juga gitu. Israel juga punya semangat untuk membebaskan Kuil Sulaiman itu dari kita. Oh iya.
Tapi tadi pas gue denger lo ngomong dinasti Fatimiyah, gue jadi inget kalau nggak salah Universitas Al Azhar Kairo itu dibangunnya sama dinasti Fatimiyah itu ya? Iya, universitas tertua di dunia yang tercatat. Dan itu dinasti Fatimiyah itu Syiah ya? Syiah Batiniyah tapi. Syiah Batiniyah ya? Betul. Oke. Ada hubungannya nggak ya sama artinya ketika ya universitas itu dibangun oleh dinasti Fatimiyah, pendapatnya mereka cenderung lebih luas lah gitu terhadap karena usianya sudah tua ya, udah ribuan tahun gitu kan, artinya Al Azhar ini kan terus-menerus mengalami pergantian gitu kan. Setelah zaman Salahuddin Al-Ayyubi, Al Azhar itu berubah menjadi Universitas Ahlus Sunnah. Ya kan, bahkan yang paling menonjol kan di sana adanya Syekhul Islam Syekh Zakaria Al-Ansari. Gitu kan, Al-Imam Zakaria Al-Ansari. Itu kan salah satu simbolnya Ahlus Sunnah gitu kan. Terus dan sampai hari ini gitu ya, pemimpin atau ulama-ulama Al-Azhar itu adalah ulama Ahlussunnah, tapi memang berusaha mengislahkan nih ya kebuntuan persaudaraan, kebuntuan politik, kebuntuan dialog antara Sunni dengan Syiah. Nah, ini beda banget nih ulama-ulama Mesir sama ulama-ulama Saudi. Ini kita harus paham nih. Teman-teman yang punya guru dari ulama-ulama Mesir akan beda banget sama teman-teman yang punya guru dari ulama-ulama Saudi. Kenapa? Nih gue jelasin sekarang. Mesir itu nggak punya pengalaman, nggak punya memori diperangi atau memerangi orang Syiah di zaman modern. Oke. Gitu loh. Dari zaman Raja Farouk, terus kemudian ganti ke Presiden Muhammad Najib, ya, ganti lagi ke presiden-presiden sampai hari ini, presidennya namanya Abdul Fattah As-Sisi, FYI mantan jenderal juga gitu ya. Terus itu tuh mereka nggak pernah punya memori, oh gue diperangi orang Syiah, atau sebaliknya, gue memerangi orang Syiah. Beda sama Saudi. Saudi itu memang diperangi oleh orang Syiah dan memerangi orang Syiah. Maka sifat fatwanya ulama-ulama Saudi kita tahu jadi keras sama orang Syiah. Ketika ulama-ulama Al-Azhar atau ulama Mesir justru bersikap ayo dong kita islah dan lain-lain sebagainya. Maka ya mereka ada. Iya, dalam hal ini kita insaf aja gitu loh. Lu kagak usah terlibat dalam perdebatan itu. Kalau emang guru lu bilang kayak gitu, ya udah lu yakini aja dalam hati lu. Dan kalau emang guru lu bilang seperti ulama Al-Azhar, ulama Mesir, ya udah lu yakini dalam hati lu. Gitu kan. Kemarin unpopular misalnya ada teman-teman kita ya yang kuliah di Mekah, kuliah di Madinah tuh keras mengatakan Khamenei itu bukan syahid bla 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 bla. Tapi teman-teman kita yang gurunya dari Al-Azhar atau kuliah di Mesir, di Sudan, kuliah di Libanon ya kan. Terus kuliah juga di Suriah, mereka bilang ya itu adalah pejuang. Kalaupun lu nggak bisa bilang itu syahid, lu harus menghormati dia sebagai pejuang yang dibunuh oleh musuhnya manusia gitu. Gitu. Iya emang beda pendapat nggak apa-apa. Iya sampai ada riak-riakan kan soal syahid itu. Iya, ditulis tuh, waduh itu. Siapa gitu gue lupa namanya. Iya. Bahkan maksudnya saya menyayangkan memang influencer atau dai gitu ya masih meributkan soal itu. Itu sudah clear, itu udah clear. Ya maksudnya ya udah silakan, itu ada pendapat masing-masing. Orang yang ngefans sama Khamenei itu belum tentu adalah seorang Syiah, sebagaimana orang yang ngefans banget sama Syekh Shalih Al Fauzan itu belum tentu juga seorang Wahabi. Gitu loh. Ya sama aja kan, misalnya gini, sekarang itu kita tuh ada di generasi ketika lu subuh-subuh dengerin kajian Ustadz Khalid Basalamah atau Ustadz Nuzul Zikri. Tapi malamnya lu berpihak sama Iran gitu. Oh iya memang Iran nih lu harus nyerang Israel nih. Lu ada di satu generasi ketika lu senang banget dengerin kajiannya Gus Baha. Tapi lu tarawih tetap aja nyari yang rakaatnya 8 kan. Gitu kan. Iya. Generasi kita tuh beda. Udah gak kayak generasi zaman dulu yang lu beda ormas ya berarti lu harus ribut dong. Yes, benar gitu sih. Nah, udah idai kita tuh harus siap dengan perbedaan itu. Lu nggak bisa lagi ngejelasin kepada generasi kita dengan penjelasan yang kagak logis gitu, dengan penjelasan yang pokoknya kata guru gue begini lo harus ikut. Ya nggak bisa bro. Yang kayak gini-gini nih justru memicu gelombang ateisme di Turki dulu. Gitu loh. Make sense sih. Maksudnya dengan kemajuan teknologi sekarang ya orang nggak bisa dipaksa-paksa lo harus ngikutin ini gitu. Karena mereka pasti fitrahnya akan nyari juga ke tempat lain. Karena fasilitasnya mudah gitu kan, tinggal buka Google cari apa segala macam. Gitu. Kenapa kajiannya Ustadz Nuzul digemari? Karena kan jelas ada dalil, ada dasarnya begini. Kenapa kajian Gus Bah disukai? Karena bicara perasaan gitu loh. Secara tasawuf tuh begini. Ya kayak gitu tuh orang-orang zaman sekarang tuh maunya gitu. Makanya, nah kembali kepada masalah rasa tadi gitu kan. Soal Khamenei, perasa fitrah orang itu pasti akan melihat dia dibunuh oleh musuh kita gitu loh. Iya. Dalam kondisi dia habis menolong saudara kita yang ada di Palestina. Akhirnya kita harus paham. Artinya ketika ada orang yang bertarohum kalau bahasa Islamnya gitu ya, yang ikut berduka dengan wafatnya Khamenei,
kita jangan hajar dia gitu loh sekarang. Karena apa? Lu bayangin dia lagi sedih terus malah lu omelin gitu loh. Lu jangan sedih dong, dia tuh musuh gua gitu loh. Langsung dikasih fakta, nih di Suriah dia juga gini. Itu kan langsung mental ya. Itu, nah makanya emang kontroversi. Gue dianggap lu aneh bang gitu. Lu pernah ke Suriah, lu bilang Khamenei itu ngebunuhin orang Suriah, tapi di saat yang sama lu nyuruh dukung Iran. Ya gue bicara fakta lapangan saat ini, kepentingan jangka pendeknya kalau Iran kalah, Amerika akan jadi pemain tunggal dan terbentuknya the greater Israel akan semakin cepat karena nggak ada kekuatan yang mau lagi ngelawan selain Iran. Iya, sampai saat ini emang ya harus diakui emang itu sih ya. Iya. Cuma lagi-lagi orang-orang ada yang pikir, itu takiyah gitu. Karena mereka kan punya konsep takiyah katanya. Iya. Cuma apa iya takiyahnya sampai pura-pura ngirim bom, pura-pura ngancurin ini gitu. Takiyah itu bukan sikap bukan sikap perang ya, tapi takiyah itu adalah sikap ketika orang Syiah membaur dalam kelompok masyarakat yang bukan Syiah. Ahlus Sunnah lah gitu ya notabene. Mereka akan ikut sholat dengan kita, mereka akan ikut ya mungkin ada yang nikah apa segala macam gitu ya. Tapi ketika kita sudah jauh masuk ke dalam kehidupan pribadi dia baru akan ngedeklar ya gue Syiah selama ini gitu loh. Oke. Ciri-cirinya gampang aja, lo ajakin aja bukber gitu loh. Udah azan maghrib nih, kita minum aja depan dia. Kalau dia nggak mau minum juga udah Syiah tuh fix tuh. Karena apa? Dia kan buka puasa agak dimalemin. Karena dia summa atimmu syiyama ilal lail. Jadi sempurnakanlah puasa sampai malam. Dia berkeyakinan sampai matahari sempurna hilang, langitnya udah hitam baru kita buka puasa. Oke, itu nanti boleh dicoba tuh ya. Di circle-circle kalian. Tapi ini jokes aja ya, maksudnya iya. Bukan untuk mengobarkan perbedaan maksudnya. Ini jokes aja. Paham. Bang, tapi ini kan jadi makin kayak serem nih ya. Artinya setelah Khamenei terbunuh, kemudian malah makin gencar gitu kan. Terus akhirnya udah mulai nih konten-konten naik nih. Apakah ini awal dari Perang Dunia Ketiga gitu kan. Sampai bang di thread itu sampai ada orang-orang yang udah menyiapkan tas darurat. Jadi dia bikin konten, dibuka tas daruratnya udah ada botol minum, udah apa segala macam gitu kan. Emang iya eskalasinya bisa akan sampai ke Perang Dunia Ketiga? Sulit menjawabnya, tapi sebagian besar pakar mengatakan apapun yang terjadi setelah perang Iran ini itu merupakan pintu dari Perang Dunia Ketiga. Karena tindakannya Donald Trump sembrono banget dan ganggu piringnya Rusia sama Cina nih masalahnya. Iya sih bener ya. Nah, satu itu. Terus yang kedua, serangannya Iran juga brutal ini masalahnya. Lu bayangin, ini nyerangnya Bahrain, Qatar, Oman, Uni Emirat Arab, Saudi segala diserang lu. Ya kan? Iya. Ini kalau negara-negara itu kehilangan kesabaran, artinya wah gila nih kedaulatan gue dilanggar gitu kan. Ibaratnya kan negara itu tuh kayak kamar pribadi. Oke. Kayak lu punya bini, lu punya kamar. Bayangin ada orang luar masuk, set. Lu kenapa lu masuk ke sini? Lu nyimpen file yang gua cari di kamar lu. Alasannya itu emang, tapi kan tuh kamar lu. Iya. Nggak sopan dong gitu loh. Nah, kalau negara-negara teluknya kehilangan kesabaran, akhirnya muncul pecahnya perang teluk. Nah, skenarionya adalah negara-negara. Ada tweet menarik dari mantan Perdana Menteri Qatar namanya Sheikh Hamad bin Jassim II. Kalau kita kepancing, ini bukan perang kita dia bilang. Kalau kita kepancing, nanti ketika kita sudah saling berperang nih lawan Iran, ngejalanin agenda orang lain gitu loh. Dan kita udah lemah, nanti akan muncul kekuatan negara ketiga datang kepada kita tampil sebagai pahlawan, tapi satu persatu kita akan disembelih, diduduki satu persatu ketika sudah lemah, dan itulah yang menurut sebagian orang ini tersirat sebenarnya inilah awal dari Perang Dunia Ketiga. Oke. Ngeri juga ya. Tapi emang udah waktunya kita nyiapin yang kayak gitu-gitu bang. Nah, ya nyiapin ransum, bahkan mungkin ada yang udah mulai bercocok tanam, ada yang udah mulai itu gak apa-apa aja, bebas-bebas aja. Atau itu bagian dari keparnoan? Ada beberapa pakar dari Amerika yang memperhatikan pola di Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Fun fact-nya ternyata Indonesia termasuk salah satu negara yang aman untuk berinduk. Perang Dunia I dan II tidak pernah terjadi di Indonesia. Indonesia itu hanya kebagian menyupport sumber daya kepada pihak-pihak yang terkait, tempat liburan, tempat latihan atau ya tempat nyari minyak di sini, nyari makanan di sini gitu loh. Perang itu selalu terjadi di front antara di Eropa, di Turki terutama, di Timur Tengah, lalu kemudian di Afrika bagian utara, dan yang paling dekat dengan front di sini adalah mungkin di Laut Cina Selatan di Jepang. Berarti kita tinggal di Indonesia ini termasuk yang sesuatu yang harus kita syukuri ya bang ya. Itu dia. Front perang yang paling dekat dengan kita saat ini, yang paling mungkin terjadi adalah di Laut Cina Selatan, lalu lebih di atas lagi itu di Jepang. Oke. Gitu.
Oke, iya kemarin sempat baca postingan kita tuh negara urutan keempat yang teraman kalau ada perang dunia ketiga katanya. Ya alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti kita termasuk aman tinggal di sini. Bismillah komisaris. Insyaallah bismillah komisaris ya. Cuman ya balik lagi tadi ya, maksudnya kita juga harus banyak bebenah sih negara kita. Contohnya gini kan, bukan cuma perang karena ancaman kita karena bencana. Gua emang menyoroti banyak teman-teman kita nih ya kaum muslimin juga kan, ya surat-surat tanah, surat rumah, ijazah segala macam lu masih taruh di tempat yang sembarangan. Gitu kan. Terus yang kedua, lu nggak punya kebiasaan menyiapkan makanan darurat, itu bahaya sih. Oh, berarti emang harus persiapan juga nggak apa-apa juga ya? Iya, ya kan. Ada bencana, ada apa gitu kan. Terus Bang, ada lagi nih. Ini kayaknya kita nggak beres-beres, nggak apa-apa ya Bang. Lanjut aja ya. Nanti kalau mau posting podcastnya dipotong, silakan aja deh. Karena ini emang seru banget Bang. Kira-kira dipotongnya sama negara apa sama admin nih? Ya. Nah, gue mau nanya ini Bang. Jadi ada pemberitaan tuh katanya Israel manggil 70 ribu tentara cadangan dari Isfahan. Nah, terus ada yang menggabungkan dengan hadis gitu kan. Hadisnya katanya ya berkaitan dengan itu, 70 ribu tentara dari Isfahan gitu kan. Itu gimana sih gitu, maksudnya apa emang benar gitu? Gini ya, gue harus ngimbau dulu buat lo pada yang memang belajar hadis, bukan belajar, baca secara khusus hadis tentang akhir zaman. Ngeri banget dari cocok logi. Ya. Ada beberapa tempat-tempat di Iran yang disebut dalam hadis akhir zaman, di antaranya sebuah kota spesifik, Isfahan namanya. Ini adanya di agak pedalaman Iran sana. Ibarat kata ini kalau bahasanya Teheran adalah Jakarta, maka kota ini terletak di Pontianak gitu loh. Jauh ya. Jauh di tengah tapi bukan sentral ya, tengah. Tengah tapi bukan pusat gitu loh. Agak jauh, itu yang pertama. Terus yang kedua, hadisnya bunyinya gimana sih? Oke. Ada beberapa varian hadis gitu ya, varian matan ya, itu matannya. Teks hadisnya. Nah, bunyinya adalah nanti Dajjal itu akan keluar diiringi dengan 70 ribu orang Yahudi dari Isfahan. Nah, pertanyaan pertama, di mana Isfahan? Di Iran. Oke. Yang kedua, siapa yang mengiringi? Yahudi. Terus yang kedua, siapa yang diiringi? Dajjal. Lalu pertanyaan ketiga, apa pernyataan Israel kemarin? Rupanya ini semua berasal dari berita di Wall Street Journal, WSJ. WSJ ini adalah media bisnisnya Amerika. Kalau kita mungkin setara dengan bisnis.com lah gitu kali ya, atau setara dengan media-media khusus ekonomi. Bisnis, ya. Nah, kontan gitu-gitulah. Cuman ini versi yang diurusin bukan cuma harga barang di lokal gitu loh, tapi ya bursa saham dunia lah gitu. Ini mengutip seorang pejabat Israel yang tidak disebutkan namanya, kami menarik 70 ribu, kami calls itu artinya memanggil 70 ribu reservis atau tentara cadangan. Dari mana manggilnya? Bukan dari Isfahan. Oh, bukan. Dari lingkungan internal negara Israelnya sendiri. Nggak ada tuh kata-kata Isfahan disebut. Lah, kok bisa dicocokin ke situ ya? Ya namanya juga medsos. Sampai kan kemarin ada berita Netanyahu katanya sudah terbunuh, itu kan medsos. Nah iya. Nggak ada itu. Jurnalisme itu nggak gitu cara kerjanya gitu loh. Oke. Nggak ada itu. Apalagi zaman AI ya. Boy, itu tiba-tiba ada fotonya Khamenei tertimpa reruntuhan itu AI itu jelas AI itu. Banget kelihatan sih Bang. Iya AI itu. Nah terus masalah kedua, emang sekarang udah ada Yahudi di Isfahan. Kok bisa sih bukannya Isfahan itu kotanya Islam? Oh iya. Ya kan? Oke. Jawabannya rumit. Ada beberapa peristiwa sejarah yang mengakibatkan orang-orang Yahudi itu eksodus ke Isfahan. Tapi jumlah Yahudi di sana saat ini tidak banyak. Hanya beberapa keluarga. Dan ada total orang-orang Yahudi di sana itu sekitar 1.500 orang. 1.500 orang. 1.500 orang. Banyak kan orang Betawi masih. Gitu kan. 1.500 keluarga, 1.500 orang itu kan berarti kalau dijadikan keluarga, ya agak belas sekitar ya mungkin setengahnya. Iyalah 100 sampai 200 keluarga saja gitu loh. Ya. Sedikit. Nah, sekarang kan yang menarik adalah gimana caranya negara yang hari ini totalitas banget menyerang Israel, anti Yahudi, malah nanti ada sebuah kota di negara itu yang akan menjadi basisnya Yahudi, basisnya Dajjal pula. Gimana caranya? Nah ini makanya para ulama dan beberapa pakar menarik dari hadis ini ngaitkan sama perang yang sekarang ini nih. Barangkali nanti ada beberapa kali perang besar dan yang terjadi adalah Iran benar-benar runtuh. Ketika Iran runtuh, dibelah nih gitu loh. Satu belahannya diambil sama Israel, satu belahannya diambil sama Syiah, satu belahannya diambil sama Ahlussunnah. Gitu, atau ya mungkin sebelahnya lagi buat orang Islam mau itu Sunni maupun Syiah, belahannya lagi adalah diambil sama Israel. Yang mana
Kan Dajjal itu nggak mungkin dong dia berangkat dari kota biasa gitu loh. Ibaratnya gini, kalau di Indonesia ada Jakarta, ada Depok, ya masa milih Depok? Jakarta dong. Berarti nanti Isfahan yang sekarang menjadi kota mediocre, menjadi kota satelit, bukan kota satelit, kota kecil lah gitu kota kecil, ya. Akan dibangun dulu nih oleh orang-orang Israel menjadi kota maju besar, layaknya Tel Avivnya Iran gitu loh. Dan itu butuh waktunya juga puluhan tahun kali. Iya, makanya puluhan tahun, tapi nanti gitu loh. Apa yang terjadi? Apakah gara-gara perang ini Iran dipaksa menandatangani satu perjanjian, kehilangan wilayahnya, atau ada perang besar lagi nanti, bukan yang perang yang sekarang ya? Apakah nanti pasca perang dunia ketiga Iran akan kehilangan wilayahnya di situ, yang mana wilayah itu berbatasan dengan Afghanistan, Turkmenistan, Kazakhstan, Irak dan lain-lain? Apakah itu nanti akan diambil? Dan trivialnya lagi adalah kalau kita tarik jalan dari Isfahan itu ke Eropa, memang akan lewat Istanbul alias Konstantinopel. Gitu loh. Di peta kita lihatnya, di peta. Dari Isfahan ke Teheran tuh jauh. Bahkan agak nggak nyambung sih, jalan cuma jauh aja gitu. Cuman kalau kita tarik garis ke barat, ini akan lewat beberapa kota di Asia Tengah, lalu lurus menuju ke Istanbul. Ini kalau kita baca secara kacamata militer, pasukan yang datang dari Eropa, bangsa Rum nanti akan mencaplok kembali Konstantinopel mungkin, lalu kemudian masuk ke situ, mencaplok wilayah Iran bagian utara ini, dan menyerahkan kota ini kemudian kepada Amerika Serikat atau Yahudi dan dijadikan sebagai pusat ekonominya. Gitu loh. Dan dari situlah nanti Dajjal akan berangkat diiringi 70 orang Yahudi dan berkelana selama 40 hari lamanya ke seluruh dunia. Oke. Berarti intinya yang bisa gue tangkap dari penjelasan tadi adalah Isfahan itu akan menjadi kota yang hidup, yang besar, tapi itu akan butuh waktu lama. Betul. Ya. Betul. Jadi ini sekaligus juga menjawab jangan terlalu paranoid, jangan terlalu menyebarkan fear-mongering ya. Itu dia. Disebutnya ya. Jadi menyebarkan ketakutan, ya waspada boleh, bersiap-siap boleh, tapi kan ada orang yang menerima berita-berita kayak gini tuh bawaannya jadi parno, Bang. Iya, ya buat kan? Konten sih sebenarnya. Iya, buat konten gitu kan. Ada beberapa malah beberapa yang gue kenal yang dia udah pindah ke desa, rumahnya dijual, dia pindah ke desa. Itu beneran ada, Bang. Dia pindah ke desa, dia bercocok tanam gitu. Gue juga kan. punya teman kayak gitu sih. Nah, ada kan? Ada yang kayak gitu, Bang, gitu. Ya sebenarnya ya itu bebas-bebas aja, silakan aja. Cuma kalau alasannya karena itu kayak agak kasihan juga gitu Bang. Jadi ini bagian dari penjelasan itu. Terus Bang, belum selesai nih Bang. Gak apa ya, lanjut ya. Masih panjang lah. Kemarin itu kan ada siapa, Narendra Modi ya, dari India itu ya, kan datang Bang ke Israel, ketemu sama Netanyahu. Terus juga ada atraksi menyembah bukan menyembah sih, atraksi begini ke api di monumennya Holocaust itu ya. Sendiri bingung. Serius lu? Nah itu, nah ini kita nonton dulu nih Bang, sebentar Bang, biar dia dapat konteksnya nih. Ini walau alam ya, apakah maksudnya menyembah apa enggak, atau bagian dari bentuk penghormatan aja atau gimana gitu kan. Cuma kan dari video ini kan kita ngelihat nih Bang, bahwa ternyata emang dia tuh pengen sedekat itu sama Israel gitu kan. Bukan tiba-tiba sih, muncul lagi nih Bang, ada konten yang menjelaskan tentang hadis Ghazwatul Hind, hadis tentang memerangi India. Pertama, ada hadis yang memang secara khusus berkaitan dengan akhir zaman seperti masalah Isfahan tadi. Ada hadis-hadis yang ini bisa aja terjadi di zaman kapanpun termasuk di zamannya para sahabat. Para ulama itu menafsirkan hadis ini ada dua pendapat yang berbeda banget. Satu, ada yang mengatakan ini sudah terjadi di zaman Bani Umayyah ketika saat itu Hajjaj bin Yusuf mengirim keponakan yaitu Muhammad bin Qasim untuk membebaskan kawasan Hind. Hind itu di mana? India, Pakistan, Bangladesh dan sekitarnya gitu ya. Itu adalah negeri Hind. Dan saat itu sampai ada pertempuran besar yang menurut para ulama udah selesai di masa Mahmud Ghaznawi. Kapan itu masanya Mahmud Ghaznawi? Singkat cerita ya itu sekitar 700-an tahun yang lalu. Ini lama banget lah itu intinya. Nah, ada ulama mengatakan ini hadisnya udah terjadi nih, udah selesai. Oh, udah selesai. Gitu loh. Tapi pemikiran ini terus berkembang karena kan pada saat itu tuh nggak ada kerajaan India. Ya kan? Dan kerajaan India yang ada saat itu yaitu kerajaan Wijayanagar udah lemah banget gitu loh. Lemah dan mereka tidak lebih dianggap sebagai kerajaan kecil. Baru sekarang lagi nih India itu rising lagi, jadi negara yang kuat lagi dan betul-betul bernama India.
Artinya dalam bahasa Arab betul-betul bernama Hind. Sebagian ulama kemudian menafsirkan tampaknya hadis ini akan terjadi lagi. Udah gitu, mengingat apa yang dilakukan oleh orang-orang India ekstrim, kan partainya Modi ini Hindu ekstrim kan. Artinya nggak semua orang Hindu seperti itu, tapi mereka ini memang punya keyakinan Hindu ekstrim. Yang rasis kepada orang-orang Muslim, yang kita tahu ya, masjid-masjid itu dihancurkan, musola-musola itu dihancurkan, jilbab itu dirampas gitu. Terus azan tuh nggak boleh, Muslim yang jual beli atau makan daging sapi akan terkena persekusi dan lain-lain sebagainya gitu kan. Gitu. Dan itu bagi sebagian ulama mengatakan ini adalah salah satu alasan nanti kaum muslimin untuk menyerang India. Oke. Jadi secara hadis sih memang ada tercantum ya. Memang ada. Oke. Cuma kan artinya mencocokkan hadis dengan sebuah kejadian itu kan memang perlu penelitian lebih lanjut ya, Bang. Artinya belum tentu apa yang sekarang terjadi di video itu adalah bagian dari alasan bahwa kaum muslimin akan menyerang India kembali. Betul. Nah, uniknya gini, kalau kita baca di tafsir Ibnu Katsir mengenai surat Al-Isra, yang Bani Israil itu akan dihukum dengan 2 kali hukuman. Kata Ibnu Katsir, ulama-ulama yang tidak pernah menyaksikan adanya negara Israel yang sekarang ini kan proklamasinya baru tahun 1948 kan. Ulama-ulama yang nggak pernah ngelihat adanya negara Israel, sampai ulama-ulama yang hidup sampai dengan tahun 1800, kebanyakan berkeyakinan begini, hukuman pertamanya adalah hukuman yang terjadi ketika Allah Subhanahu wa taala mengirimkan raja Nebukadnezar dan menghancurkan Bani Israel sebagaimana diabadikan dalam surat Al-Baqarah. Au kalladzi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha dan seterusnya. Nah, dan hukuman keduanya adalah hukuman yang ditimpakan oleh Nabi SAW ketika memerangi pusat Yahudi di Khaybar. Nah, kan setelah itu urutannya apa? Setelah zamannya Nabi, zamannya Umar kita membebaskan Baitul Maqdis. Artinya kita udah masuk ke dalam masjid, gitu kan? Kama dakhuluhu awwala marrah. Itu maksudnya adalah generasinya Umar bin Khattab masuk ke dalam Masjidil Aqsa, menguasainya sebagaimana dulu orang-orang Bani Israel menguasai Masjidil Aqsa. Ribuan tahun kemudian di zaman kita ini nih, kita baru ngelihat, wih, ada lagi ya ternyata negara Israel ini, negara Yahudi itu ternyata ada lagi. Nah, ulama pun merevisi tafsirnya. Ayatnya nggak berubah, tapi dalam bahasa Arab ini ditulisnya itu dalam kalimat yang future tense. Artinya ini adalah sesuatu yang akan terjadi setelah zaman Nabi. Ini kan juga setelah zaman Nabi. Artinya hukuman kedua dari Allah Subhanahu wa taala yang akan muncul ibadah lana uli ba'sin syadid dan kama dakhuluhu awwala marrah akan terjadi nanti di masa kita. Gitu, Pak. Caranya begitu, mencari tahu. Iya sih, benar-benar ya. Itu jadi lebih proporsional ketika kita menerima informasi dari medsos ya, Bang. Betul. Nggak serampangan mengartikan, nggak serampangan menafsirkan, mencocok logikan gitu. Itu dia. Bang, thank you banget ya udah menjelaskan. Gue pengen minta last statement dong dari Bang Amar terkait bagaimana kita bisa lebih proporsional, lebih adil melihat apa yang terjadi sekarang dan apa yang harus kita lakukan sebagai Muslim Ahlussunnah wal Jamaah. Itu, Bang. Pertama jelas ya, untuk perang melawan Israel kita harus kuat. Saya cukup kagum dengan bangsa Iran di tengah isolasi yang dilakukan dunia, sanksi luar biasa, kemudian dia nggak boleh jualan kemana-mana, dia masih bisa menciptakan industri senjata yang wah, itu keren banget sih. Ya, industri senjata semacam itu yang kita belum punya. Dengan modal yang terbatas kan mereka terus-menerus berusaha. Ayo dong, ya muncullah ahli-ahli fisika, ahli nuklir, ahli apa yang kemudian berkarya di negaranya, termasuk ya mungkin alumni PDP juga silakan ya berkarya kepada negara kita gitu ya, untuk menciptakan alutsista bagi negara kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kita lihat ya, ini lagi-lagi unpopular ya. Skenario di Venezuela, skenario di Iran sebelum Amerika Serikat itu menyerang negara-negara itu, mereka akan menciptakan oposisi yang terlalu brutal. Oposisi brutal ini akan dipaksa untuk berhadapan dengan negara, sampai-sampai negara terpaksa menyingkirkan sebagian di antara mereka, ya dibunuh lah. Di saat itulah Amerika akan tampil sebagai pahlawan. Dan cara ini berulang kali dipakai di Libya, di Irak, di Aljazair, di Tunisia, dan banyak tempat lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Kita memang tetap harus memberikan masukan-masukan kita kepada pemerintah, kritik kita kepada pemerintah. Banyak banget kritiknya. Negara kita bukan negara yang bagus banget, enggak. Ya, pemerintah itu harus kita berikan masukan gitu loh. Akan tetapi jangan sampai apa yang kita lakukan berubah menjadi pembenaran sebagian orang untuk melakukan aksi bersenjata dan ujung-ujungnya terjadi pemberontakan, karena itu haram dalam Islam. Oke. Ya kan?
Nah yang ketiga, yang terakhir, kan dengan syahidnya, menurut sebagian orang syahidnya Khamenei atau dengan terbunuhnya Khamenei gitu kan, ajaran Syiah mendapatkan panggung nih, Iran mendapatkan panggung. Nah teman-teman saya nih yang Sunni, Ahlu Sunnah wal Jamaah, nggak usah ribut di medsos, kemudian juga nggak usah mencela gitu loh. Sok ayo di belakang kita bikin kelas-kelas akidah gitu loh. Sok ayo di belakang kita bikin kelas-kelas sirah dan kelas-kelas sejarah atau tarikh yang membuat kita lebih paham bagaimana caranya kita menyikapi Syiah. Udah jelas Syiah tuh beda sama Ahlus Sunnah. Tapi untuk menjelaskan perbedaan di muka publik, kita harus memilih diksi-diksi yang tidak membuat publik marah dan bertengkar. Gitu loh. Kita terima saja bahwa Syiah itu memang sudah masuk ke Indonesia dari awalnya dulu di kerajaan misalnya kerajaan Jempa atau di kerajaan Samudra Pasai, itu kan awalnya Syiah yang masuk. Terus bagaimana bisa soft gitu loh negara kita berubah menjadi Ahlus Sunnah dan lain-lain sebagainya. Ada dialektika di sana, dan dialektika inilah yang kita harus siap. Para dai harus belajar dialektika yang tidak menyebabkan masyarakat bertengkar untuk menyambut masuknya atau manggungnya ideologi Syiah. Jadi untuk memberitahukannya juga harus ada cara-caranya ya, enggak semua disebar di medsos apa adanya, karena sekarang zamannya udah beda ya. Orang bisa mencari kebenaran dan pembenaran versi dirinya sendiri gitu. Itu dia. Itu sih akhirnya jadi rame sendiri, saling ribut gitu kan. Betul. Saling sindir-sindir, saling ini, akhirnya jadi nggak produktif gitu untuk perjuangan. Gitu. Kita jadi lupa dong sama agenda utama. Agenda utama kita untuk dalam waktu dekat bebasin Palestina, jangka panjangnya bebasin Aqsa. Itu kan agenda utama kita. Iya. Akhirnya ya nafas kita habis untuk berantem sendiri aja. Itu dia. Gitu. Oke, Bang Amar, thank you banget sudah hadir, sudah meluangkan waktunya dari 1 jam lebih. Gak apa-apa ya kalau nanti berikutnya kita undang-undang lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi, kita chill bareng lagi. Ini karena kita lagi puasa jadi kita nggak ada kopi nih. Iya. Gitu. Kalau ada sambil ini udah selesai puasa kita sambil ngopi-ngopi Bang, kita ngobrol lebih panjang lagi. Thank you banget Bang Amar sudah hadir. Teman-teman di Sungkar Friends, semoga mendapatkan manfaat dari podcast kita kali ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.